saya akan membawakan topik mengenai SLE ya. Jadi kenapa topik ini yang saya pilih mungkin karena memang, eee diagnosa SLE penyakit reumatologi inilah yang paling sering masuk melalui ya IGD lah bisa dibilang, karena penyakit-penyakit di bidang reumatologi lainnya itu jarang yang rawat inap, melalui IGD, kecuali memang ada sesuatu yang urgent. Tapi pasien SLE, terkhususnya itu lumayan sering. Tapi di sini karena SLE itu ya termasuk luas cakupannya, jadi di sini saya akan, menceritakan mengenai yang clinical manifestation dan juga untuk diagnostiknya aja dulu ya. Untuk yang SLE dengan yang kekhususan seperti pregnancy dan sebagainya itu nggak dibahas di sini. Mungkin di lain kesempatan kalau IKABDA lagi ada memberikan, undangan pada saya untuk memberikan kuliah ya. Baiklah, kita mulai aja. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwasanya SLE ini merupakan suatu penyakit prototipik autoimun ya, di mana ini memang khas dia adanya produksi antibodi yang berlebihan. Produksi antibodi yang berlebihan terhadap, inti dari nukleus ya. Kemudian antibodi itu beserta dengan antigen nukleusnya itu akan membentuk suatu namanya disebut dengan kompleks imun. Kompleks imun ini akan menyebar luas ke semua organ yang mengakibatkan kerusakan jaringan-jaringan yang tentunya dimediasi secara imunologis lain seperti adanya komplement dan sebagainya. Gambaran manifestasi dari lupus ini sangat beragam, baik itu manifestasi klinisnya, perjalanan penyakitnya, dan prognosisnya itu sangat beragam. Jadi setiap pasien lupus itu berbeda-beda. Dan untuk terapinya sendiri itu memang individualis ya, tidak bisa disamaratakan. Karena tampilannya berbeda. Ada yang keterlibatan organ, misalnya ginjal, ada keterlibatan hanya kulit saja, ada keterlibatan yang lainnya ya. Jadi sangat beragam dan ini yang sulitnya untuk menterapi lupus itu sendiri. Dan bahkan untuk mendiagnosanya juga menjadi tantangan karena kita tahu bahwa SLE ini adalah merupakan suatu penyakit 1001 wajah yang menyerupai penyakit-penyakit lainnya. Untuk epidemiologinya sendiri ini merupakan salah satu penyakit reumatologi utama di dunia ya. Jadi di bidang reumatologi ini salah satu penyakit yang lumayan cukup sering dibandingkan yang lainnya selain A tentunya. Ini terutama menyerang wanita muda dengan puncak insidennya itu pada usia 15 sampai 40 tahun atau bisa dibilang selama masa reproduksi lah ya. Walaupun dapat juga ditemukan di setiap usia. Ada laporan bahwasanya SLE bisa muncul pada anak-anak dan juga orang tua. Dan tadi seperti dibilang bahwa ini lebih banyak ditemukan pada wanita, di mana rasio antara wanita dan pria itu 5 sampai 10 dibanding 1. Ini berbeda tergantung dari literatur yang ada, tetapi bisa dikumpulkan tuh perbandingannya 5 sampai 10 banding 1 pada prianya. Namun apabila terjadi pada pria, manifestasinya itu lebih berat dan juga pada anak-anak ya. Manifestasinya itu lebih berat dibandingkan manifestasi pada wanita. Untuk prevalensinya sendiri ini berkisar 20 sampai 240 per 100.000 kasus. Oke, nah ini dia etiologi dan perjalanan penyakitnya. Memang sampai saat ini disebut etiologinya itu belum diketahui secara pasti. Kenapa? Karena memang dia multifaktorial ya. Jadi banyak faktor yang terlibat sehingga bisa munculnya suatu penyakit SLE dan ini memang bukan hanya SLE aja, rata-rata memang penyakit autoimun itu etiologi masih belum diketahui karena memang multifaktorial. Beda halnya dengan infeksi seperti COVID-19, pasti diakibatkan oleh SARS-CoV-2 ya kan. Tapi kalau misalnya SLE ini enggak, belum ada satu jenis pun yang bisa menentukan bahwasanya ini pasti kena SLE. Kenapa? Karena ada faktor yang disebut dengan intrinsik, di mana itu adalah faktor gen, ya kan, genetik, terus kemudian gender, hormonal, itu faktor intrinsik, ya, dan juga adanya faktor lingkungan, ekstrinsik di luar, yaitu bisa obat-obatan, kemudian zat kimia, kalau lupus paling sering itu UV light, sinar UV, ya, kemudian ada infeksi juga, tetapi belum ada infeksi yang benar-benar spesifik lah, ya. Jadi harus ada keterlibatan dari 3 ini yang bisa
menimbulkan atau mencetuskan penyakit SLE, gitu. Jadi bisa aja kalau misalnya genetiknya ada, tapi nggak ada, apa namanya, faktor lingkungan yang bisa mencetuskannya, ya bisa aja dia nggak ada muncul, gitu, ya. Jadi kalau misalnya dia terpapar pun dengan zat-zat kimia, terpapar dengan sinar UV yang lama, ada kena infeksi dan sebagainya, tetapi kalau tidak ada genetik dalam pasien itu sendiri, ya nggak akan muncul SLE-nya. Jadi harus multifaktorial. Dan tahap-tahapannya itu perjalanan penyakitnya itu dimulai dari preclinical, di mana preclinical ini udah terbentuk antibody, tetapi belum terbentuk klinisnya sama sekali. Jadi mungkin kalau misalnya diperiksakan lab bisa aja positif gitu. Kemudian ada masuk ke proses klinikal. Itu sudah ada peningkatan autoantibody lebih banyak lagi, kemudian sitokin-sitokin sudah terbentuk, dan sudah ada manifestasi klinisnya tentunya. Namanya fase klinikal ya. Jadi harus fase apa namanya? Manifestasi klinis itu sudah muncul dan ada target organnya. Setelah tidak diterapi dan sebagainya, penyakit akan juga progresivitas penyakit semakin bertambah dan akhirnya berlanjut ke penyakit yang kronik dan komplikasinya, di mana kalau di pembuluh darah bisa aterosklerosis, penyakit jantung koroner bisa, infeksi, keganasan, dan juga kalau misalnya kena lupus nephritis akan mengakibatkan gagal ginjal. Ya. Namun perjalanan klinisnya ini berbeda-beda dan manifestasi dan waktunya itu ya bervariasi. Ya. Kemudian patogenesis dan patofisiologisnya ini tadi disebutkan bahwasanya bicara pada pasien yang memiliki genetik tentunya ya, yang memiliki genetik SLE, apabila ada faktor lingkungan seperti virus, bakteri, ataupun ultraviolet, akan menyebabkan kerusakan dari nukleus itu. Sel nukleus yang ada dalam tubuh kita, sel yang ada dalam tubuh kita itu akan rusak, hancur, kemudian setelah hancurnya nukleus itu, sel itu, akan terbentuk apoptotik material ataupun apoptotik blebs istilahnya. Seharusnya pada manusia yang normal tanpa genetik lupus ini cepat di fagositosis oleh sel imun kita gitu. Namun pada pasien yang ya, manusia yang mempunyai genetik SLE, sel apoptosis tadi sulit untuk dihilangkan. Jadi mengambang terus ada di tubuhnya sehingga ada terbaca oleh sel dendritiknya gitu. Jadi sel immunity akan menekan pecahan-pecahan tadi yang disangkakan itu suatu antigen asing sehingga mengaktifasi sel dendritik. Jadi sel dendritik itu akan aktif. Setelah aktifnya sel dendritik tadi, dia akan beralih ke dia ke apa namanya? Lymph node. Di lymph node tadi sel dendritik tadi akan mengaktifasi sel T yang imatur dan juga sel B yang imatur. Kemudian akan mematangkan sel B itu dengan berikatan dengan ligannya yaitu CD40 dan 40 ligan sehingga sel B yang imatur tadi akan matang dan membentuk antibodi. Antibodinya tadi yang berbentuk ANA, anti-dsDNA dan sebagainya ya. Sehingga antibodi terbentuk dan juga terbentuklah imunokompleks. Imunokompleks itu bergabung bersama dengan komplemen-komplemen lain gitu. Dan akhirnya akan berjalan ke organ mana yang dia mau tuju. Selain itu juga B tadi akan membentuk memori yaitu untuk antibodi yang lain, plasma sel dan akhirnya akan membentuk plasma sel sehingga membentuk lagi antibodi lebih banyak lagi. Dan terjadilah kompleks imun yang akan menyebar ke berbagai organ. Begitulah patogenesis secara sederhananya ya. Jadi setelah kita memahami mengenai patogenesisnya, tentunya kita mau mengetahui mengenai diagnosa untuk kriteria lupus ini sendiri. Sekarang itu udah ada 3 sebenarnya, maksudnya perbaruan-perbaruan yang diawali oleh adanya kriteria klasifikasi oleh ACR 1997, di mana di sini untuk mnemoniknya itu sering dibuat dengan SOP Brain MD, di mana S itu adanya serositis, mungkin sudah tahu lah ya, serositis itu ada peradangan di seros itu seperti di pleura dan juga di perikardium. Kemudian adanya oral ulcer, lupus oral, artritis,
artritis yang non erosif tentunya di sini ya. Kemudian adanya fotosensitivitas. Fotosensitivitas ini udah tahu semua ya, jangan masih salah mindset bahwa fotosensitivitas itu seperti fotofobia, bukan karena silau dan sinar matahari, tetapi fotosensitivitas terhadap kulit ya. Kenanya kulit akan menyebabkan malares dan akarnya memerah gitu. Itu fotosensitivitas. Kemudian manifestasi darah, di mana darah itu manifestasinya ada leukositnya di bawah 4.000, adanya hemolitik anemia, trombositopenia di bawah 100, dan juga limfopenia di bawah 1.500. Kemudian renal, keterlibatan ginjal, di mana di sini adanya proteinuria, tapi proteinurianya yang harus kalian camkan, harus kalian ingat itu bukan hanya proteinuria yang positif satu ada di urinalisa yang kalian buat itu ya. Jadi bukan. Jadi proteinurianya itu adalah apabila adanya protein 24 jam itu lebih dari 500 mg ya. Dan juga adanya positif 3. Jadi kalau cuma positif tahap 1 aja enggak. Namun, kalau misalnya di urinalisa kalian jumpakan RBC Cas, nah itu bisa menjadi satu patokan untuk terjadinya manifestasi renal. Kemudian adanya tes ANA yang positif, dan juga immunologic testing, di mana immunologic testing ini spesifik ke ANA profilnya, seperti anti-dsDNA, anti-SMID, dan juga anti-phospholipid antibody. Adanya neuropsychiatric lupus, di mana keluhannya biasanya kejang ataupun psikosis, adanya malares dan discoid rash. Jadi gampangnya itu mnemoniknya Sjogren MD ya, di mana kriteria ini akan tegak apabila 4 dari 11 kriteria itu terpenuhi. Oke. Kemudian ternyata kriteria klasifikasi 1997 tadi belum begitu memuaskan, di mana memang masih banyak pasien lupus itu yang belum terdiagnosa akibat kita menggunakan klasifikasi 1997. Untuk itu, SLIC ya kan membuat kriteria klasifikasi baru ya, yaitu yang 2012. Di mana di sini yang baru tambahannya itu, poin pentingnya itu adalah bahwasanya di sini bisa didiagnosa positif apabila adanya bukti lupus nephritis dengan biopsi. Gitu. Jadi kriteria kita bisa tegakkan diagnosa lupus SLE apabila dilakukan biopsi lupus nephritis dan positif lupus nephritis dengan adanya terbukti ANA ataupun anti-dsDNA, maka bisa ditegakkan dengan SLE. Sedangkan di kriteria ACR 2000 yang tadi 1997 itu biopsi lupusnya ya. Dan juga di sini ada tambahannya komplemen untuk kriteria imunologinya. Terus yang tadinya ada fotosensitivitas, pada kriteria SLIC ini sudah tidak ada lagi, tetapi karena itu timpang tindih antara fotosensitivitas dengan malares. Itu merupakan manifestasi sebenarnya lupus kutaneus yang akut. Jadi dimasukkan ke dalam satu kategori di sini ya. Kemudian juga di sini untuk pendiagnosaannya itu memang 4 juga dari 17 kriteria. Yang tadinya 11 sekarang jadi 17, namun harus ada kriteria klinis yang positif 1 dan juga kriteria klinis imunologi 1. Jadi nggak bisa semuanya kriteria klinisnya itu 4-4-nya kriteria klinis nggak bisa ya. Ataupun 4-4-nya kriteria imunologi nggak gitu. Jadi harus ada minimal 1 di imunologi, 1 di kriteria klinis gitu. Tapi biasanya walaupun kriteria imunologi udah 4, berarti ya pasti adalah kriteria klinisnya, nggak mungkin nggak ada ya. Dan juga ternyata kriteria SLIC 2012 ini belum begitu sempurna, yang mungkin itu yang dirasakan oleh reumatologis ya, karena memang bahwasanya banyak juga penyakit diagnosa lupus tidak masuk ke dalam kriteria tersebut. Sehingga dibuat lagi kriteria baru yang baru launching 2019 ini, yaitu kriteria oleh EULAR dan juga ACR, di mana di sini dapat mendiagnosa pasien lupus lebih awal lagi, gitu, ya. Dengan pertamanya harus adanya ANA IF yang positif, ANA immunofluorescence, ya, imunofluoresensi, ya, di mana adanya ANA IF yang positif di atas 1:80 titernya, gitu. Setelah itu ada, baru masuk ke domain-domainnya, di mana ada domain klinis, domain imunologi.
Tapi perlu diperhatikan juga bahwa maksudnya kemungkinan penyebab seperti lain SLE itu infeksi keganasan itu nggak dihitung masuk ke sini domainnya, ya. Dan kita bisa lihat di sini menggunakan poin-poin, di mana positif apabila total poinnya itu 10 atau lebih. Tapi harus diperhatikan bahwasanya poin ini setiap domainnya itu dipakai diambil itu poin yang paling tinggi, ya. Bukan semuanya. Misalnya ini domain kulit, ada ulkus oral, ada lupus kutaneus akut. Yang diambil lupus kutaneus akutnya aja 6. Jangan 6 ditambah lagi 2 jadi 8. Kalau gitu semua domain ini ya udah bisa 10 gitu. Bukan ya. Jadi satu-satu. Kalau misalnya yang paling tinggi yang mana itu diambil. Kalau hanya ulkus oral 2. Kalau misalnya dia ada lupus kutaneus akut ya oral tadi nggak usah dihitung lagi, tapi masuk ke yang 6 gitu. Begitu juga yang lainnya. Kalau misalnya domain hematologi juga, kalau misalnya ada leukemia, trombositomia, dan hemolitis autoimun, ya pakai yang salah satunya aja, gitu, jangan ditambahkan. Jadi setiap domain itu ada poin-poinnya. Oke? Dan kalau misalnya memang lebih dari 10, nah, itu udah bisa kita diagnosa lupus. Tapi harus ingat minimal 1 kriteria klinis. Nggak mungkin lah nggak ada klinisnya. Kenapa semua dibilang sih harus semua minimal 1 kriteria klinis? Karena lupus ini didiagnosa itu memang berdasarkan klinis lebih kuatnya, ya. Oke, udah jelas ya. Jadi kriteria klasifikasi antara ketiga kriteria klasifikasi ini bisa dipakai yang mana aja kalian mau pakai, ya. Tapi kalau misalnya memang ini pun sebenarnya belum begitu sempurna, makanya masih jarang juga digunakan gitu. Karena masih banyak menggunakan yang 97, namun ada juga yang SIG 2012 nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian mendiagnosanya itu, apalagi di sentra pendidikan, kita harus bilang bahwasanya mendiagnosanya itu berdasarkan kriteria mana, gitu, biar tahu, ya. Oke. Namun kalau misalnya emang ragu dan sebagainya, kriteria SLE nggak penuhi, tetapi klinisnya ada, ya kalau misalnya kalian memang jumpa di lapangan nantinya, ya konsullah ke reumatologis. Karena memang untuk penata laksanaan dan diagnosa SLE itu memang harus yang berpengalaman, gitu. Oke, setelah kita bisa mendiagnosa pasien SLE, langkah selanjutnya itu harus kita ketahui adalah manifestasi klinisnya. Jadi target organ yang terlibat itu apa? Setelah kalian udah buat diagnosanya, melalui klasifikasi, kalian harus menentukan manifestasi klinis apa yang muncul pada pasien SLE tersebut. Karena SLE ini dapat melibatkan hampir semua organ, beragam spektrum manifestasi klinisnya, dan gejalanya ini bisa insidious, intermittent, dan progresif cepat, dan sangat sulit diprediksi. Ya, jadi semua organ tuh bisa terlibat. Jadi sini saya akan membahas manifestasinya, ya. Oke, jadi sebelum ke spesifik, di sini biasanya pasien SLE itu muncul manifestasi konstitusional, di mana itu adanya demam, fatigue, dan perubahan berat badan. Demam ini manifestasi penyakit yang aktif gitu. Jadi kalau misalnya ada demam pada pasien SLE, biasanya itu adalah oleh karena SLE-nya aktif. Dan pada setiap pasien SLE itu 50%-nya itu hampir ada demam. Tapi kita harus menyingkirkan juga penyebab infeksi, ya. Yang dicurigai itu paling dicurigai apabila kita sudah memberikan dosis steroid, terutama steroid yang tinggi, muncul demam. Nah, itu harus kalian pikirkan, itu curiga ke arah infeksi, ya. Kemudian manifestasi konstitusional lainnya adalah fatigue ataupun merasa lelah dan sebagainya, ini paling sering juga di atas 80% dan sangat mengganggu. Tapi biasanya ini bisa berhubungan dengan aktivitas penyakit, bisa tidak, gitu. Karena, maaf, ini typo, lebih sering berkaitan dengan adanya depresi, gangguan tidur, dan juga fibromialgia, ya. Jadi bisa aja memang gejala fibromialgia itu muncul berbarengan dengan SLE. Kemudian ada perubahan berat badan, di mana perubahan berat badan itu bisa berat badannya turun ataupun bisa meningkat. Turun biasanya muncul sebelum pasien didiagnosa SLE, udah ada penurunan berat badan, ya, secara pelan-pelan. Ini bisa diakibatkan oleh turunnya selera makan, obatan, atau gangguan dari gastrointestinalnya sendiri.
Dan peningkatan berat badan itu bisa diakibatkan oleh adanya retensi garam dan air yang terkait hipoalbuminemia yang biasa muncul pada manifestasi sindroma nefrotik pada lupus dan juga adanya gangguan malabsorpsi di usus terhadap protein. Ya. Dan juga bisa terjadi meningkat berat badannya itu akibat peningkatan selera makan oleh glukokortikoid. Ya. Oke, ini manifestasi konstitusionalnya yang bisa muncul. Dan sekarang kita beralih ke manifestasi kulit dan mukosa. Ini biasanya muncul 70% sampai 80% pasien. Untuk manifestasi kulit yang harus kalian perhatikan itu dibagi atas 3, akut cutaneous lupus, subakut, dan juga kronik. Ya. Akut cutaneous lupus ini konsepnya itu ya namanya juga akut ya. Jadi tiba-tiba dan dapat berlangsung selama berjam-jam atau berhari-hari sentuh tanpa jaringan parut. Jadi nggak ada scar. Dan ini yang disebut dengan fotosensitivitas. Yang seperti ini malares. Jadi merahnya itu bukan karena kena sinar UV, kena matahari. Kalau kalian berkulit putih, pasti juga kalau kena matahari akan terjadi merah. Tetapi itu akan hilang dalam beberapa menit dan sebagainya kalau kalian udah masuk ke dalam ruangan. Tapi pada pasien yang akut cutaneous lupus itu akan muncul berjam-jam atau malah berhari-hari. Dia nggak hilang-hilang gitu. Tapi nanti pasti akan hilang juga. Dan itu yang disebut dengan fotosensitivitas ya. Selain itu, selain malares sensitivitas, tipe akut lainnya ada berbentuk seperti bulos dan juga makulopapular. Kemudian yang kedua itu disebut dengan subakut. Subakut cutaneous lupus ini bentuknya papulus squamosa dan juga anular. Yang ini anular ya. Yang ini papulus squamosa. Biasanya ada central healing. Ini juga scarring non atropi. Jadi jangan sampai salah kalian pikir ini tinea ya. Jadi ini adalah salah satu manifestasi subakut kutaneusnya. Dan ini kalau misalnya diperiksakan antibodi ANA profilnya, dia berhubungan dengan antibodi SSA dan SSB. Nanti akan kita bahas ya. SSA SSB ini biasanya positif pada juga diagnosa pasien dengan Sjogren. Kemudian yang manifestasi ketiga dari kutaneusnya itu adalah yang di bagian kulit, itu adalah chronic cutaneous lupus. Ini banyak manifestasinya ya. Mungkin nanti bisa kalian searching sendiri bagaimana tampilan-tampilannya. Cuman yang paling sering itu mungkin yang diskoid ya. Nah, ini biasanya kalau yang kronis ini udah ada jaringan parut. Ini menyebabkan jaringan parut scar karena udah terjadi kronis ya. Ini dia seperti diskoid lupus. Bukan hanya di sini, bisa aja di bagian-bagian lengan dan sebagainya ya. Oke. Kemudian manifestasi yang mukokutannya termasuk adanya oral juga nasofaring, di mana paling sering itu di oral bagian palatum ya, bisa palatum durul ya, yang keras ataupun yang lembeknya mola ya. Jadi ini bisa juga di bukal dan lidah, nggak spesifik tapi paling sering di palatum. Selain di oral juga bisa muncul di nasal, di nasofaringnya. Biasanya itu sih nggak sakit, tidak nyeri. Ya, tapi kadang-kadang ada laporan itu pasien mengeluhkan nyeri. Jadi kalau misalnya nggak ada nyerinya, dengan ada ulkusnya, itu harus kalian curigakan juga ya. Tetapi memang ini sulit karena nggak spesifik dan kita pastikan tidak ada penyebab lainnya seperti gangguan di pembuluh darah, vaskulitis, Behcet disease tentunya karena salah satu Behcet disease manifestasinya itu adalah ya adanya ulkus oral, ulkus genital dan atralgia ya. Adanya infeksi herpes virus, IBD juga bisa menyebabkan ulkus dan juga reaktif artritis ya. Itu harus disingkirkan dulu sebelum kalian bilang bahwasanya ulkus oral ini oleh karena SLE. Oke, untuk yang lainnya manifestasi mukokutannya itu ada juga disebut alopecia tanpa jaringan parut, non-scarring, alopecia. Dan ini terjadi 45% pasien SLE, adanya penukisan difus ataupun kerapuhan rambut. Jadi rambut itu terlihatnya seperti rusak. Dan pastikan juga tidak ada penyebab lainnya seperti alopecia areata, penggunaan obat-obatan ataupun sampo yang tidak cocok, itu harus kalian anamnesa lagi. Adanya defisiensi besi yang mengakibatkan ya kerontokan rambut dan juga androgenik alopecia. Yang khas mungkin androgenik ya jelas ya di bagian belakang ataupun samping ini. Oke, kemudian setelah kita beralih ke manifestasi mukokutan, kita ke manifestasi muskuloskeletal. Jadi kalau misalnya ada pasien kalian manifestasi mukokutannya, buatlah di diagnosa itu SLE dengan manifestasi mukokutaneus ya. Jadi nanti tahu kita ya mana yang mau nanti apakah mukokutannya memang
perlu kita terapi gitu ya. Kemudian ada juga manifestasi muskuloskeletal di mana adanya artralgia dan juga artritis pada pasien ini. Sering juga itu cuma hanya artralgia. Artralgia itu berarti dia hanya nyeri sendi aja tetapi tanpa adanya tanda-tanda inflamasi ataupun peradangan gitu. Tapi bisa juga artritis. Dan ini muncul 95% pada pasien SLE. Yang khasnya itu dia bersifat migratori, berpindah-pindah. Jadi bisa berpindah-pindah dan 24 jam itu hilang. Tadinya di tangan, habis itu poliartritis, karpal, dan juga jari, terutama di bagian PIP, proximal interphalangeal. Dan ini non-erosif. Nanti akan saya lihat membedakannya dengan RA. Yang RA biasanya erosif, ini non-erosif. Deformitasnya itu tidak permanen, ya. Jadi kita lihat ini tampilannya kan seperti deviasi ulnar pada RA kan, ya kan, deviasi ulnar. Kadang-kadang nih bisa dilihat di jari kelingkingnya itu ada seperti swanek, ya kan. Tapi ini kalau misalnya kita suruh luruskan pada pasien ini bisa lurus dan nggak ada masalah lagi, ya. Biasanya itu tendinosinovitisnya yang bermasalah gitu, tendonnya yang bermasalah, tetapi tidak ada deformitasnya kalau kita lakukan foto, ya. Kita lakukan foto manus, lihat di bagian sendi-sendinya itu nggak ada deformitas ataupun osteopenia juxtaartikular yang khas pada yang erosif. Kalau kalian menemukan erosif pada pasien lupus, kalian foto manusnya, dan itu udah kalian yakinkan suatu lupus dan ada erosif, pikirkan itu suatu sindroma lupus. Pernah dengar lupus? Lupus itu adalah sindroma overlap antara rheumatoid arthritis dan lupus, sehingga disebut dengan lupus. Ya, jadi pikirkan ke situ. Kalau misalnya SLE biasanya tidak erosif, sendinya akan baik-baik aja, nggak ada masalah. Gitu, ya. Bentuknya deformitas tapi nggak permanen. Oke. Okay? Jadi perbedaannya kalau misalnya kita membandingkan antara RA dan SLE, ya artralgia sering sama-sama, ya. Tapi yang paling sering itu adanya hipertrofi sinovial itu pada RA. Kemudian erosivitasnya gitu. Erosinya itu paling sering pada RA, sedangkan pada SLE itu jarang. Oke. Okay? Dan hampir nggak pernah sih, ya. Biasanya morning stiffness-nya juga pada RA itu lebih dari 1 jam. Khas sekali inflamasinya. Sedangkan kalau misalnya pada SLE itu bisa hanya menit saja, 30 menit sampai 1 jam. Gitu. Kemudian yang lainnya bisa kalian lihat lah ya, osteoporosis itu variasi lah antara SLE, tetapi mungkin kalau osteoporosis juxtaartikular itu sering pada RA. Oke. Okay? Dan ini swan neck dan ulnar deviasi seperti yang ditunjukkan di foto yang sebelumnya itu bisa muncul 10% sampai 5%, tapi itu reducible. Jadi kalau misalnya kita luruskan, ya lurus aja dia, bisa. Ya. Kalau pada RA, ya udah kita paksakan juga nggak akan bisa lurus lagi. Oke, kalian tahu manifestasi muskuloskeletal itu pada SLE, artralgia, dan artritis saja mungkin, ya. Tapi kalian harus pikirkan juga ada manifestasi muskuloskeletal itu yang disebut dengan osteonekrosis. Ya, osteonekrosis ini disebut juga dengan avaskular nekrosis, di mana karena terganggunya belas suplai darah sehingga menyebabkan nekrosis di bagian biasanya paling sering sih femoral head, ya, di femoral head, dan lebih sering bilateral dan asimptomatik. Kalau udah simptomatik ada gejala, biasanya gejalanya itu berupa nyeri di bagian pangkal paha, terutama saat menahan beban. Ini muncul 3-40% pasien SLE dan risikonya tinggi pada penggunaan glukokortikoid. Jadi biasanya itu glukokortikoid induced osteonekrosis, ya, menyebabkan osteonekrosis oleh akibat pemakaian steroid. Dan penggunaan steroidnya berapa dosisnya itu sampai saat ini belum ada yang pastinya berapa, tapi ada literatur yang menyatakan bahwa lebih dari 20 mg prednison akan meningkatkan risiko terjadinya osteonekrosis, ya, dan penggunaan yang jangka panjang. Tetapi ada laporan juga bahwasanya tidak ada penggunaan kortikosteroid juga bisa menyebabkan osteonekrosis pada pasien SLE.
deteksi awalnya itu MRI merupakan gold standar. Tetapi kalau udah manifestasi klinisnya ada, biasanya kita foto ronsen, foto polosnya aja juga bisa jumpa, bisa ketahuan ya. Ada tanda-tanda nekrotik dan hancurnya femoral head ya. Kalau misalnya memang udah ada gejalanya. Tapi kalau misalnya udah gejala, kalian curiga, ya udah bisa di MRI gitu. Kemudian manifestasi muskuloskeletal lainnya itu adalah osteoporosis. Nah, ini bisa terjadi penurunan densitas tulang, terutama tulang trabekular, yaitu seperti di tulang iga ataupun vertebra. Yang perlu kalian ingat bahwa osteoporosis itu tidak ada gejala sama sekali kecuali terjadinya fraktur, ya. Selain resiko yang tradisional seperti usia, postmenopause, ini juga terjadi sering pada pasien SLE yang aktivitasnya tinggi. Pada glukokortikoid ya, karena kita tahu bahwa adanya GIOP, glucocorticoid induced osteoporosis, dan juga ternyata penggunaan imunosupresif lain juga bisa mengakibatkan osteoporosis pada pasien SLE. Dan tentunya kalian harus anamnesa pasien apabila pasien memiliki faktor risiko seperti merokok dan juga kurangnya aktivitas fisik, risiko terjadi osteoporosis itu semakin meningkat. Untuk presentasenya biasanya kalau di lumbus sakral itu 3-24%, kalau di bagian hip itu 2-6%. Jadi bisa dibilang bahwasanya risiko kejadian fraktur itu meningkat 5 kali lipat pada pasien SLE ya dibandingkan yang non SLE. Oke. Jadi bahwasanya kalian harus ingat manifestasi muskuloskeletalnya itu bukan hanya artritis ataupun artralgia, tetapi adanya osteonekrosis harus kalian pikirkan dan juga osteoporosis. Terutama pasien SLE yang udah established diagnosisnya, udah lama didiagnosis dengan SLE. Jadi kalian pikirkan juga manifestasi muskuloskeletal yang ini. Sebenarnya ada lagi manifestasi muskuloskeletal lainnya seperti myositis, myositis dan sebagainya, tetapi tidak dibahas ini karena persentasenya sangat sedikit ya. Oke. Kemudian setelah manifestasi muskuloskeletal, di sini kita akan membahas manifestasi ginjal. Di mana lupus nephritis kita sebut diagnosanya. Ini terjadi 50% pada pasien SLE. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya lupus nephritis ini merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas yang sangat signifikan. Presentasi klinisnya itu sangat bervariasi ya. Mulai yang dari asimptomatik tapi ada hematuri ataupun proteinuri sampai ke sindroma nefrotik ataupun rapid progressive glomerulonephritis. Oke, RPGN. Beberapa pasien lupus nephritis ini biasanya juga ada hipertensinya gitu. Dan seperti kita ketahui bahwasanya yang menjadi patogeniknya itu adalah anti-dsDNA dan juga adanya aktivasi komplement ke bagian glomerulnya. Faktor resikonya sendiri ini biasanya paling sering muncul apabila pasien lupus itu berjenis kelamin pria. Ataupun bisa saja nggak pria tetapi usianya di bawah 33 tahun, usia muda. Dan etnis non-Kaukasian, berarti ya termasuk Asia dan sebagainya gitu. Akan menyebabkan faktor risiko terjadinya lupus nephritis. Kita sebut lupus nephritis atau ini menggambarkan suatu lupus nephritis itu apabila yang tadi kita sebut proteinuria di atas 0,5 gram per hari atau 500 mg, adanya sedimen urin yang aktif seperti red blood cell, granular, tubular, dan cash lainnya, bisa aja bercampur cashnya, itu kita udah menggambarkan suatu lupus nephritis. Dan seharusnya biopsi ginjal itu dilakukan pada pasien SLE yang terbukti adanya keterlibatan ginjal untuk menegakkan diagnostik. Ya. Jadi kalau misalnya ginjalnya terganggu, kreatininnya udah meningkat, yaitu memang sewajarnya kita harus lakukan biopsi. Tapi kalau misalnya ginjalnya tidak terganggu, terus proteinurianya, cash-nya juga nggak ada, ataupun cuma proteinurianya positif 1, tanpa cash, itu memang biopsi ginjal itu yang nggak diwajibkan lah gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya manifestasi lupus nephritisnya ke situ, itu hanya tipenya yang tidak perlu terapi imunosupresif yang
tinggi, maksudnya tidak memerlukan terapi imunosupresif yang agresif. Itu bisa aja membranus kelas 1 2 gitu. Jadi ya udah nggak usah diterapi, nggak usah dibiopsi juga. Kita terapi lupusnya biasanya ada perbaikan gitu. Tapi kalau udah peningkatan fungsi ginjal, kreatininnya meningkat, yaitu seharusnya dibiopsi ya untuk menentukan klasifikasi di klasifikasi lupus nephritisnya sendiri ya. Ini dia klasifikasinya ya. Ada beberapa kriteria klasifikasi, ada WHO dan ada juga mungkin yang paling sering digunakan tuh Renal Pathology Society dan International Society Nephrology, RPS atau ISN, klasifikasi. Di mana klasifikasinya itu terbagi atas 6 kelas. Oke. Jadi ini dia klasifikasinya, mungkin nanti bisa kalian baca ya. Untuk lebih lengkap mungkin nanti itu di suatu topik yang disebut dengan lupus nephritis gitu. Karena ini panjang. Karena beda ada klasifikasi, itu terapinya sendiri berbeda, terapinya yang non renal, dan juga untuk aktivitas penyakitnya juga berbeda nanti apa namanya untuk mentelaahnya ya. Jadi bisa dilihat bahwasannya di gambaran ini juga klasifikasi kelasnya mulai dari minimal, mesengial, dan juga sampai ke advanced stage. Oke. Nah, kalau manifestasi ginjal udah, sekarang kita beralih ke manifestasi neuropsikiatrik. Manifestasi neuropsikiatrik ataupun kita sebut dengan NPSLE, ya, ini terjadi bisa 15 sampai 50% pasien SLE. Itu sebenarnya susah, kompleks, karena manifestasinya ini beragam. Nggak mudah membedakan dengan kelainan yang bukan NPSLE, karena bisa termasuk disfungsi kognitif, sindroma otak organik, delirium, psikosis, kejang, sakit kepala, ataupun neuropati perifer. Jadi nggak spesifik, ya kan? Jadi semuanya bisa aja manifestasi yang lain muncul seperti ini. Namun yang jarang itu apabila ada kelainan gerakan Korea, neuropati kranial, mielitis dan meningitis itu termasuk jarang, ya. Dan ini susah dan apa namanya? Untuk penjajakannya itu ya tergantung manifestasi apa yang muncul. Apakah kita EEG, apakah kita MRI gitu. Cuman paling sering itu MRI untuk mengekskludkan penyebab-penyebab lainnya gitu. Dan kita harus juga mengkonsulkannya, memastikannya ke sejawat neuro atau ke sejawat psikiatri untuk menentukan pasien ini gitu ya. Setelah itu kita ke manifestasi paru. Oke, jadi manifestasi parunya itu bisa melibatkan bagian dari pleura, parenkim, ataupun pembuluh darah dari paru itu sendiri. Jadi, kalau misalnya pleura itu paling sering, itu adalah pleuritis. Dan ini paling sering pada pasien SLE. Makanya dimasukkan ke dalam kriteria yang serositis, 40-60%. Kasus pasien SLE itu muncul pleuritis. Bisa efusi dan bisa juga enggak. Ya, pleuritis itu bisa efusi, bisa enggak. Jadi bukan harus efusi. Apabila parenkim, itu biasanya diagnosanya itu yang diakibatkan oleh akut lupus pneumonitis atau pneumonitis lupus akut, perdarahan di alveolar, kemudian maaf ini typo lagi, penyakit interstitial parut kronik. Jadi seperti interstitial lung disease ya, dan itu manifestasinya kronis. Kalau misalnya pembuluh darah bisa terjadi hipertensi pulmonal dan juga tromboemboli. Tapi tromboemboli ini kalau misalnya muncul itu kita harus pikirkan masalah antiphospholipid syndrome ya. Jadi harus kalau pasien dengan antiphospholipid antibodinya ataupun lupus antikoagulannya itu positif, kemungkinan besar dia terkena tromboemboli itu sangat tinggi. Jadi harus waspada ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya manifestasi paru di lupus ini harus dibedakan dari infeksi. Karena paling sering juga muncul infeksi paru pada pasien lupus ya. Apalagi kalau pasien lupusnya itu udah lama, udah berlangsung lama dan mendapatkan terapi imunosupresif yang cukup lama dan dosisnya tinggi. Nah, itu harus kalau tiba-tiba muncul manifestasi paru pada pasien ini, kita harus pikirkan itu suatu infeksi, ya. Oke. Okay? Kemudian ada manifestasi jantung. Ini juga sama halnya kayak paru, bisa melibatkan semua bagian dari paru. Di jantung juga bisa melibatkan semua bagian dari jantung. Bisa di perikardiumnya, yaitu paling sering itu perikarditis, makanya dimasukkan juga ke dalam kriteria klasifikasi berupa serositis. Ya, ini muncul 11-54% pasien SLE. Kemudian miokardium.
bisa menyebabkan miokarditis maupun kardiomiopati. Dan juga endokardium, itu biasanya penyebabnya menyebabkan penyakit katup jantung, seperti endokarditis Liebman-Shack, ya. Jadi ini steral endokarditis, ya. Jadi dia nggak ada infeksi apa sama sekali, nggak ada bakteri, tetapi menyebabkan penyakit katup jantung, yaitu Liebman-Shack. Jadi nggak ada infeksinya, ya. Kemudian bisa masalah di sistem konduksinya, dan juga ternyata pasien SLE ini memiliki peningkatan risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner, ya. Jadi kalian harus aware, pasien SLE, kalau misalnya ada pasien SLE, kalian harus pikirkan juga bahwa ada terjadi peningkatan dari penyakit jantung koronernya, ya. Oke, jadi keluhan di jantung, nyeri dada, harus kalian pikirkan juga PJK, dan harus bisa kalian periksakan juga itu usianya muda, ya. Tetapi kalau usia muda dan ada SLE-nya, jangan karena kalian pikir dia perempuan, terus abis itu ada nyeri dada, kalian nggak pikirkan itu suatu penyakit jantung koroner pada SLE, ya. Karena peningkatan resikonya itu tinggi. Jadi harus kalian EKG juga, oke? Jangan yang udah menopause aja baru kalian EKG-kan. Kalau untuk SLE berbeda, ya. Oke? Kemudian ada manifestasi pembuluh darah, di mana paling sering itu adalah Raynaud phenomenon, ya. Ini terjadi 50% pada pasien SLE, dan ini diakibatkan oleh proses vasospastik atau vasospasme di pembuluh darah yang ada di ujung-ujung jari, ya. Yang diakibatkan oleh udara dingin, cuaca dingin, ataupun megang es, ataupun dan sebagainya. Biasanya kan ada trias warnanya, mulai dari warnanya awalnya mulai dengan warna putih, pucat, akibat spasme, pembuluh darah nggak muncul, kemudian terbentuk cyanotik, biru, terus kemudian ya spasmenya baik lagi, ya kan? Kemudian dia akan memerah. Jadi itu dia Raynaud fenomena, ya. Oke. Kemudian bisa mengakibatkan manifestasi pembuluh darah vaskulitis. Nah, ini biasanya terjadi 11-36% pasien SLE. Spektrumnya itu luas, bisa mulai dari pembuluh darah kecil sampai pembuluh darah yang besar. Tapi paling sering memang pembuluh darah yang kecil, gitu. Jadi bisa muncul seperti palpebral purpura, kemudian muncul petike, kemudian papulonodular lesion, dan juga bisa muncul levido reticularis, ya. Ini jadi kalian harus lihat, perhatikan. Nah, kalau misalnya ada manifestasi gini, pikirkan ini suatu livedo reticularis, dan pikirkan berarti sudah manifestasi lupusnya itu ke pembuluh darah kecil, ke vaskulitisnya ada, ya. Jangan kalian pikirkan merah-merah ini alergi atau dan sebagainya, bukan, ya. Jadi harus kalian pikirkan, apalagi kalau aktivitas penyakit lupusnya itu tinggi, meningkat, oke? Kemudian manifestasi hematologi. Manifestasi hematologi memang yang kalau di kriteria itu ada leukopenia, limfopenia, dan trombositopenia, dan anemia hemolitik. Tetapi paling sering memang pasien lupus itu selain leukopenia yang terjadi 50% pasien SLE, bisa juga paling sering itu adalah anemia penyakit kronis tentunya, ya. Jadi anemia penyakit kronis tentu karena dia udah penyakit yang lama. Ini merupakan suatu penyakit kronis, jadi bisa muncul anemia penyakit kronis. Dan sebenarnya anemia hemolitik pada pasien SLE itu bisa dibilang jarang, ya, jarang. Dan pikirkan juga kalau ada masalah sitopenia pada pasien SLE, itu kalau misalnya pansitopenia, bisitopenia, dan sebagainya, selain karena SLE-nya sendiri, bisa diakibatkan oleh obat yang dikonsumsinya, ya, terutama MFF dan juga azathioprin, ya, bisa menyebabkan sitopenia. Oke, jadi apabila pasien udah berlangsung lama pasiennya SLE, terus habis itu udah dapat obat yang lama, tiba-tiba muncul sitopenia, pikirkan juga efek mielotoksisitas dari obat yang digunakannya, ya. Setelah kalian menentukan klasifikasinya, dari klasifikasi kalian udah diagnostik dia suatu SLE, terus kalian buatlah manifestasinya, manifestasi apa yang terlibat. Misalnya SLE, udah kalian tegakkan SLE, manifestasi hematologi. Bisa aja muncul bukan hanya manifestasi ya, satu manifestasi ya. SLE ini bisa beragam manifestasi. Jadi kalian buat diagnosa SLE manifestasi hematologi, mukokutan, dan juga muskuloskeletal. Nah, kalau kalian buat di diagnosa
assessment seperti itu, berarti kita tahu bahwasanya target terapi yang mau kita tuju yang mana gitu. Jangan cuma hanya kalian buat diagnosa SLE, boom, dah selesai. SLE, bahkan ada pula yang derajatnya nggak dibikin ya. Untuk lain kali kalian udah dapat pengayaan ini, berarti nanti di assessment, di morning report, di case of death, di case problem dan sebagainya, kalian harus sudah buat diagnosa SLE kalian dengan manifestasi apa ya. SLE manifestasi mukokutan aja kah? Atau hanya nyeri sendi, ya SLE manifestasi muskuloskeletal aja gitu. Tapi kalau misalnya HB atau bermasalah, SLE manifestasi mukokutan, muskuloskeletal dan hematologi. Oke, ya. Gitu ya. Terus kemudian setelah itu kalian harus tentukan derajat aktivitas penyakitnya. Jadi derajat ringan, sedang, berat. Ini saya ambil dari rekomendasi IRA ya. Bagus, sudah dirangkum ya. Jadi bisa kalian berdasarkan klinis aja ya, atau berdasarkan tools untuk menentukan aktivitas penyakit seperti SLEDAI dan MaxSLEDAI. Di sini nggak saya bahas karena udah ada sekarang, udah canggih, kalian juga bisa download, bisa di MD Calc ataupun di Reuma Helper, itu ada masing-masing untuk lihat manifestasi aktivitas penyakitnya dengan skor-skor yang ini. Jadi semua punya handphone, semua download untuk menghitung aktivitas penyakitnya ya. Jadi nggak ada alasan lagi setiap pasien SLE itu tidak dievaluasi aktivitas penyakitnya. Oke. Dan baca ininya, dan baca keterangan di manifestasinya itu ya. Jangan sementang-mentang ada proteinuria positif ada di SLEDAI itu proteinuria, tetapi kalian nggak baca bahwa proteinurianya itu yang 500 mg per 24 jam. Jangan hanya proteinuria yang hanya kalian periksakan di IGD dengan positif 1, itu udah kalian masukkan ke SLEDAI-nya. Jangan ya. Kalau nggak kriteria itu nggak terpenuhi, ya pakai yang kriterianya klinisnya. Di sini jelas ya. Kriteria klinis inikah, atau dengan lab, atau SLEDAI, atau MaxSLEDAI. Jadi pakai yang mana. Oke, yang masuk kemana dia, nah itulah kalian masukkan. Oke, jadi untuk diagnosa SLE, kalian sudah tahu klasifikasinya, kalian sudah tahu manifestasi klinisnya, dan tahu derajat aktivitas penyakit. Jadi, kalau sudah buat nanti di diagnosa assessment, harus ada SLE, derajat apa, dan manifestasi apa. Ya, oke? Oke, ya udah, sekarang kita ke pemeriksaan imunologik. Ya. Jadi, tadi kan udah pemeriksaan semuanya lah klinisnya. Sekarang kita beralih ke pemeriksaan penunjangnya. Ya. Di sini nggak saya bahas mengenai pemeriksaan penunjang yang standar seperti HB dan sebagainya, itu jelas lah ya. Itu bervariasi. Tapi yang paling penting pada pasien SLE itu adalah imunologiknya. Di mana untuk awal itu kalian periksakan adalah ANA. Jadi pada pasien SLE bisa positif ANA, anti dsDNA ataupun anti SMID ya, anti SMID bukan anti smooth muscle, anti SMID. Jadi selain itu juga pasien SLE bisa positif anti fosfolipid antibodinya seperti lupus antikoagulan, peningkatan titer antikardiolipin baik IgM ataupun positif anti B2 GP1 antibody, dan bisa positif palsu, false positif pemeriksaan sipilis PDRL ya. Untuk antifosfolipid antibody itu memang harus kalian periksa bukan cuma 1 kali, tetapi 12 minggu setelahnya ya. Oke, dan juga bisanya adanya komplement yang rendah. Jadi kalian periksa C3C4 ataupun CH50. Cuma CH50 nggak ada kayaknya kita ya. Yang ada C3C4 diperiksakan. Ini bisa signifikan pada pasien SLE. Jadi untuk ANA, anti nuklear antibody, itu dijumpai 93% pasien SLE. Dan ini sangat sensitif tetapi tidak spesifik. Maksud sangat sensitif dan tidak spesifik itu bagusnya adalah sangat sensitif. Jadi kalau misalnya sangat sensitif, apabila kalian menemukan pasien keluhan nyeri-nyeri sendi, usia muda, tanda-tanda inflamasi, artritis inflamasi usia muda perempuan, dan ananya negatif, untuk lupus udah bisa kalian singkirkan. Paham? Karena dia sangat sensitif. Jadi kalau misalnya dia ananya negatif, ya nggak mungkin lupus. Gitu ya. Tetapi karena dia tidak spesifik,
Kalau kalian menumpuk nggak ada gejala klinis apapun, kalian periksakan ananya itu positif, itu belum tentu lupus. Paham? Ngerti? Perlu diulang. Paham kan? Ya. Nah, jadi kalau misalnya memang dia sangat sensitifnya bagus adalah bahwasanya kalau keluhan nyeri sendi ada usia muda perempuan tetapi ananya itu negatif, kalian bisa singkirkan lupus. Jangan pengen lupus aja lah, pokoknya cari penyakit artritis lainnya ya. Tapi kalau misalnya memang dia nggak ada gejala, kalian periksa anaknya positif, dia belum tentu lupus karena tidak spesifik ya. Karena bisa 15-30% itu bisa pada populasi normal. Makanya ini tidak dianjurkan diperiksa untuk screening ataupun apapun itu untuk lupus ya. Jadi kalau ada pasien mau minta periksakan anaknya itu jangan. Kalian edukasi pasiennya dan lebih parah lagi jangan sempat kalian yang memeriksakan minta pemeriksaan anaknya tanpa ada gejala klinis ya. Ini 15-30% bisa pada populasi normal dan bisa juga pada penyakit autoimun lainnya ya, seperti systemic sclerosis, Sjogren, connective disease, keganasan, obat-obatan dan juga infeksi. Walaupun pada infeksi itu jarang, lebih sering lagi pada populasi normal daripada pada infeksi. ANA itu positif. Dan perlu kalian perhatikan dan perlu kalian ingat bahwasanya ANA itu ada dua pemeriksaan ANA, immunofluorescence ataupun ELISA. Yang ada di Adam Malik, setahu saya itu yang ELISA, ya, bukan yang immunofluorescence. Immunofluorescence itu metode yang paling sering digunakan dan ada titernya. Jadi titernya itu bisa di bawah 1/80, 1/80, 1/100, 1/320, 1/640 sampai 1/1000 dan lebih ya. Ada nanti saya tunjukkan bagaimana contohnya. Pokoknya nanti ada tampilannya titernya. Dan itu yang IF yang disebut dengan ANA IF. Kalau ada tulisannya ANA IF berarti itu adalah ANA yang immunofluorescence, oke? Ini tidak berubah dengan aktivitas penyakit. Jadi titernya nggak berubah. Ya, nggak usah periksakan lagi. Jadi ANA hanya 1 kali pemeriksaan saja. Tidak perlu diulang sama sekali. Kalau sudah dapat hasil ANA positif dari lab yang dulu-dulu, dibawa oleh pasiennya, jangan kalian periksa ulang lagi. Ya, ingat ya, kalau anaknya udah ada positif, nggak perlu kalian periksa ulang lagi. Karena titer nggak akan berubah, gitu ya. Dan kalau misalnya immunofluorescence itu ada pattern-nya, homogenous, speckle, nukleolar, atau centromer. Dan itu sebenarnya bisa bikin clue. Clue-nya nanti di bagian profil mana nanti yang dia kemungkinan positif, gitu ya. Kemudian yang ELISA. ELISA ini nggak ada titer ataupun pattern-nya. Dan hasilnya dalam unit ELISA. Positif, unitnya sekian, berapa. Namun sayangnya ini sensitivitasnya itu lebih rendah. Sering tinggi false negatif. Ya, false negatifnya itu sering. Seharusnya dia bisa positif gitu. Oke, jadi sering false negatif. Sayangnya, setahu saya sih di Adam Malik kita itu pakai yang ELISA gitu. Tapi kalau misalnya di lab luar biasanya menggunakan IF. Dan kalau misalnya ada pilihan yang mana di laboratorium yang mau kalian checklist itu, yang kalau bisa yang ANA IF aja gitu ya. Oke. Dan ini tampilan untuk hasil laboratorium ANA ya. Kalau misalnya ANA IF itu nanti ini ada bacaannya ANA IF. Dan nanti ini ada titernya berapa. Kalau 1/100 itu rendah, bisa dibilang rendah. Ya. 1/100 itu rendah dan bisa populasi normal. Jadi kalau nggak ada keluhan sama sekali, ya nggak usah kalian periksakanlah ANA. Ya. Tapi kalau ada kecurigaan ke situ, boleh kalian periksakan dan dianjurkan. Oke? Jadi kalau misalnya yang tinggi ini seperti ini. Ini hasilnya ini beda, ini lab Biomedica, ini Prodia. Tapi intinya mereka mencantumkan bahwasanya itu ada pemeriksaan ANA IF. Gitu, ada ANA IF tulisannya dan juga ada titernya dan ada polanya. Kan setiap laporan ANA IF itu ada pola dan ada titernya. Kalau misalnya ELISA itu hanya unitnya saja. Sekian unit positif gitu ya. Oke. Dan setelah positif ANA-nya baru kalian periksakan ANA profile.
Jadi nanti saya tunjukkan juga bagaimana tampilan dari ANA profile ya. Jadi pemeriksaannya itu sebenarnya nggak usah sekaligus kalian periksa ANA dan anti dsDNA ya. Sebagusnya kalau dari screening awal kalian periksakan aja ANA, anti dsDNA nggak usah. Apalagi kalau cuma anti dsDNA ya. Karena anti dsDNA itu biasanya positif dan tinggi pada pasien lupus nefritis. Kalau pasien lupusnya nggak manifestasi ke ginjal, bisa aja dia positif yang lainnya gitu manifestasinya, tetapi anti dsDNA-nya itu negatif ya. Kalau misalnya memang mau, bagus periksa anti Smith, itu lebih spesifik. Dia nggak peduli lupus nephritis, nggak peduli manifestasi lainnya, itu bisa positif ya. Jadi kalau ANA profile itu ada anti Smith, anti dsDNA, banyak lagi sih sebenarnya, cuman yang penting ke SLE itu yang anti RO, anti SSA, anti SSB, LA, dan juga anti U1 RNP. Ya, ini yang penting. Jadi setelah pemeriksaan ANA positif, baru kalian periksakan ANA profilnya. Jadi nggak usah dua-dua sekaligus sih ya, buang-buang uang juga gitu. Kalau ANA-nya negatif, ya ANA profilnya pasti otomatis nggak ada yang signifikan gitu, pasti negatif. Oke. Jadi kalian juga di ruangan ataupun di lainnya ya, kalau misalnya pasien baru lupus untuk screening, ya periksa ANA-nya aja, anti dsDNA-nya nggak usah diminta, nanti aja buang-buang uang ya. Oke, tapi kalau misalnya memang udah berlangsung lama dan mau mengevaluasi aktivitas penyakit lupusnya, anti dsDNA perlu diperiksakan gitu ya. Jadi nggak otomatisasi dan juga nggak langsung diperiksakan gitu. Jadi anti SM ini anti Smith ini 30% tuh muncul pada pasien SLE. Ini spesifisitasnya itu tinggi, hampir 90%. Jadi spesifisitasnya tinggi. Jadi kalau positif anti Smith udah jelas deh, ini suatu lupus. Ya, karena spesifiknya itu sangat-sangat tinggi. Tetapi sensitivitasnya rendah. Ya. Kemudian anti dsDNA-nya ini 70% pada pasien SLE. Spesifitasnya juga tinggi, tetapi itu lebih ke lupus nefritis. Jadi kalau anti dsDNA-nya udah positif, ya udah jelas juga itu suatu SLE. Dan manifestasi ke lupus nefritisnya itu harus kita perhatikan juga. Kemudian ada antibodi lain yaitu anti SSA SSB. Ini kalau RO, anti SSA itu 30% pada pasien SLE dan anti LA itu 20% pada pasien SLE. Dan ini biasanya muncul yang tadi pada subakut cutaneous lupus itu biasanya positif. Ya, yang tadi manifestasinya ada eritema dan sentralnya healing. Kemudian bisa kalian periksakan dan harus kalian periksakan pada pasien lupus yang hamil. Ya, pasien lupus dengan kehamilan harus kalian periksakan anti-RO, anti-LA. Jadi anak profil harus kalian periksakan. Kenapa? Karena untuk melihat apakah bisa kemungkinan muncul neonatal lupus pada pasien tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya positif, ya kemungkinan besar congenital heart block akan terjadi pada bayinya. Ya, makanya itu harus kalian periksakan supaya bisa lebih prepare dan tahu untuk berikutnya. Dan bisa kita evaluasi lah ya. Dan juga positif tentunya pada sindroma Sjogren ya. Kemudian ada satu lagi anti U1 RNP, ini 30% positif pada pasien SLE tetapi bisa muncul pada pasien autoimun lainnya, terutama yang connective tissue disease. Jadi kalau misalnya positif pada pasien SLE ini juga harus dipikirkan suatu mixed connective tissue disease. Jadi bukan cuma SLE aja, tapi bisa bercampur ataupun dia bersamaan dengan penyakit connective tissue lainnya seperti yang paling sering itu adalah systemic sclerosis. Ya. Oke. Masih terikutin nih kan? Ya, oke. Kemudian ini dia tampilan dari ANA profilnya ya. Kalau dari lab biomedika ini biasanya muncul, ini bukan sponsor ya, nggak ada masalah ya, nggak ada disponsori, nggak ada di endorse sama sekali oleh orang laboratoriumnya. Jadi di sini menyatakan ini dia ANA profile. Jadi ANA profile itu adalah profil dari nukleus yang ada di tubuh kita yang terbentuk antigennya. Jadi ada RNP tadi, anti SM, anti SA, SSA, anti ini RO, kemudian anti LA ya. Kita lihat nih. Oke, lihat. Nah, kalau misalnya pasien ini tadi nilainya kan dia 1/100 tuh. Nih, ini pasiennya sama nih, saya tutup. Boleh tampilin ya. Jadi kan spekelnya itu 1/100. Ini kan 1/100 nih. Oke. Dan hasilnya memang
Nggak ada yang positif sama sekali. Jadi kalian lihat di sini, kontrol itu memang selalu positif 3, ya. Kontrol itu selalu positif 3. Kalian lihat di bagian dari anak profilnya itu sama sekali nggak ada yang ke positif. Bahkan kalau misalnya dia ke positif, yang dalam kurung ini hanya masih dibilang borderline, oke? Okay? Borderline. Kalau misalnya nggak ada klinis, bisa dibilang itu negatif, ya. Tapi kalau misalnya udah ke positif sini, apalagi positif sini udah strong positif. Jadi yang mana? Ya, ini RO-nya ini udah mau dikit-dikit nih, ke sini nih, ya, ke dikit-dikit. Ya. Jadi tapi tetap aja nggak positif, ya. Makanya mungkin dia 1/100 karena ada yang meningkat sedikit aja. Karena populasi normal juga ada ananya, ya. Oke, okay? Jelas ya, kalau yang ini. Tapi kalau misalnya kalian lihat, nah, ini juga pasien yang tadi itu juga, kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya di sini, ini pun sebenarnya borderline sih, ya, tapi adalah sedikit dia mengarah. Tapi karena ada klinisnya, bisa kita bilang itu ya sudah positif, gitu, ya. Oke, kemungkinan besarnya. Nah, nanti kita evaluasi lagi. Nah, kalau misalnya ini, kita lihat yang mana yang positif. Ternyata dia yang positif itu yang dsDNA-nya. Jadi bisa kita bilang suatu lupus. Oke, jadi paham ya? Ini kabur sih. Pokoknya ini dia. Ini isi dari anak profilnya yang mana. Ya, nanti yang positif yang mana, kesitulah ke arah kecurigaan kalian. Oke, jadi nggak asing ya. Nanti kalau misalnya pasien ada menunjukkan ke kalian, di poli ataupun di mana, atau keluarga kerabat kalian udah ada menunjukkan hasil anak profil, jangan bingung lagi. Ya, oke. Ya kalau bingung konsultasikan ke rheumatologis. Ya. Oke. Terus kemudian, nah, penata laksanaan. Setelah kalian sudah bisa mendiagnosa klasifikasi, kalian sudah bisa melihat manifestasi organ apa yang terlibat, kalian sudah bisa membuat aktivitas penyakitnya, oke, kalian udah bisa mau minta pemeriksaan laboratorium dan tahu menginterpretasikannya, sekarang kita beralih ke penata laksanaannya, ya. Jadi penata laksanaan terapi untuk SLE ini harus komprehensif, ya, harus komprehensif. Oke. Jadi kalian harus pikirkan masalah kelangsungan hidup jangka panjangnya, ya. Bagaimana long term-nya. Kemudian terapinya harus mencapai aktivitas penyakit serendah mungkin, low disease activity, atau paling bagus kalau bisa remisi. Oke. Terus setelah tadi udah kena manifestasi organnya, tentunya kita harus mencegah kerusakan organ yang ada. Seperti kita ketahui bahwasanya terapi imunosupresif dan lain sebagainya itu sangat toksik, bahkan steroid sendiri toksik. Jadi kita harus minimalkan toksisitas obat. Oke. Dan tingkatkan kualitas hidup pasiennya. Dengan itu kita harus edukasi pasien tentang peran mereka dalam manajemen penyakit. Jadi bilang ke pasien bahwasanya terapi ini bagus ataupun terapi ini akan efeknya baik ke ibu itu apabila ada peran dari ibu itu sendiri atau bapak itu atau pasien itu sendiri untuk manajemen penyakitnya, ya. Jadi bukan hanya kita aja membuatnya, tetapi peran mereka, di mana peran aktivitas mereka, pengelolaan stres, psikososialnya, ya, itu harus diperhatikan. Dan individual berdasarkan preferensi pasien. Jadi kita nggak bisa bilang, kita nggak bisa bikin, ya seharusnya sih, ya seharusnya itu berdasarkan preferensi pasien, tapi kenyataannya berdasarkan preferensi BPJS mungkin ya, gitu. Tetapi itu di luar dari konteks itulah ya. Kita di sini mau berbicara mengenai yang secara umumnya. Jadi harus preferensi pasien. Jadi pasiennya mau apa, gitu. Jadi selain berdasarkan derajatnya tadi, kan pilihan banyak obat. Jadi kalau misalnya pasiennya kan harusnya diberikan hidroksikloroquine, tapi nggak mau tuh. Aduh dok, saya nggak mau kah hidroksikloroquine. Nanti mataku buta karena kan retinopati katanya. Saya googling dok, yang lain deh. Ya udah, kita kasih yang lainnya, ya. Bisa azathioprin, bisa methotrexate dan sebagainya. Tapi harus kita edukasi bahwasanya pilihan itu adalah yang dipakai untuk yang manifestasi yang derajat ringan. Gitu. Tapi ingat, harus berdasarkan preferensi pasien. Tetapi jangan pula pasiennya pasrah, kalian nggak ikutin guideline gitu ya. Jangan. Tapi kalau misalnya pasiennya nggak mau
dia kekeh, nggak mau dok obat itu, aku mau obat yang lain. Oke, fine. Kita kasih obat yang lain yang memang bisa digunakan untuk lupus. Oke. Dan juga individual berdasarkan manifestasi klinis, ya. Berdasarkan manifestasi klinis tuh individualnya. Jadi tergantung organ apa yang terlibat. Kulitkah, mukokutankah, muskuloskeletalkah, atau renalkah. Makanya di setiap assessment itu sebaiknya ditulis manifestasi apa yang ada sehingga kita tahu terapi tujuan kita kemana, ya. Kemudian sesuai dengan aktivitas dan keparahan penyakitnya. Dan itu jelas sesuai dengan guideline-guideline dan konsensus. Dan perhatikan komorbiditas pasien tersebut. Jadi kalau ada gangguan fungsi yang lainnya itu harus diperhatikan, ya, gangguan fungsi ginjal, jantung dan sebagainya itu harus diperhatikan untuk melihat komorbiditas, ya. Oke. Jadi edukasi penata laksanaannya yang non farmakologi udah tadi disebutkan, ya. Edukasi juga aspek psikologis, fotosensitivitas, kerentanan terhadap infeksi, pengaturan untuk kehamilan, pengobatan yang teratur. Jadi itu kehamilan itu mungkin nanti di suatu topik pregnancy lupus lah, lupus pregnancy. Kalau kita bahas ke sini nanti sampai buka puasa jadinya. Aku juga haus, ya kering. Oke. Jadi kita lupusnya ini yang untuk penting di ruangan kalian aja dulu deh, ya. Kalau untuk manifestasi untuk yang ke khususnya itu nanti boleh diundang lagi, ya. Oke. Jadi ataupun yang nanti masuk ke divisi remato lah, walaupun divisi remato juga belum saya paparkan, belum sempat, maaf ya yang di remato ya, tapi di sini aja kita belajarnya dulu, oke? Jadi aspek ininya untuk pengaturan kehamilan harus kalian ingatkan bahwasanya pasien SLE itu kalau belum remisi itu jangan hamil dulu deh, ya, karena nanti bisa memperparah SLE-nya. Jadi bagusnya remisi 6 bulan dulu, baru boleh hamil, atau kalau lupus nefritis, remisi dalam setahun dulu, baru boleh hamil, ya. Kita harus edukasi pasien. Dan juga karena dia menggunakan obat yang imunosupresif, dan obat yang teratogenik, kita bilang jangan hamil dulu. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba dia hamil dan minum obat yang teratogenik, ya takutnya nanti masalah ke bayinya. Ya, nanti kita disalahkan dan sebagainya. Jadi kalau kalian udah edukasi, nggak akan disalahkan. Ya. Kemudian, non farmakologis dan juga intervensi pencegahan flare. Itu penting. Sebelum kita beralih ke farmakologis ya. Jadi non farmakologis itu apa? Yang penting itu adalah untuk proteksi terhadap sinar UV, karena ini salah satu faktor risiko ya paling sering menyebabkan flare pada pasien lupus ya. Hindari paparan seminimal mungkin, apalagi sekarang lagi tren COVID-19, berjemur dan sebagainya, kurang vitamin D, tiba-tiba punya inisiatif lah dia berjemur, ya kan, flare. Makanya kalau tiba-tiba kalian jumpa pasien SLE di GD sekarang-sekarang ini, anamnesa, ada berjemur nggak Bu? Ya, oh iya rupanya ada. Nah, bisa kalian tahu, oh berarti karena itu, ya. Jadi itu harus menggunakan sunblock dan bilang sunblocknya itu bagus SPF-nya itu yang di atas 55. Lebih dari 55 atau 55 SPF, ya. Dan pakailah baju lengan panjang, oke. Pokoknya hindari paparan lah dari matahari. Olahraga, olahraga itu wajib, ya, tapi jangan yang berat karena harus beraktivitas. Karena kalau misalnya tanpa aktivitas, ya nanti keluhannya semakin meningkat, ya, dan juga bisa terjadi komplikasi ke osteoporosis yang kurangnya aktivitas, ya. Berhenti merokok, itu udah wajib hukumnya berhenti merokok, ya. Karena itu juga salah satu faktor pencetus dari lupusnya sendiri dan juga flare-nya pastinya. Pencegahan toksisitas oleh karena penggunaan steroid yang kronis, kalian harus intervensi. Pencegahan penyakit kardiovaskular juga harus intervensi karena tadi saya sebutkan bahwa penyakit jantung koroner itu meningkat pada pasien SLE, ya. Oke, kemudian farmakologis ini secara simpelnya aja ya, tapi ini secara simpelnya aja mau dibilang bahwasanya terapi berdasarkan manifestasinya. Kalau serositis bisa kalian berikan ONS, kortikosteroid imunosupresif, dan hampir semuanya itu memang memerlukan kortikosteroid dan juga imunosupresif. Tapi untuk yang ini, untuk secara detailnya mungkin nanti secara derajat ringan sedang berat dan sebagainya ya, berdasarkan aja EULAR guideline juga nanti saya akan tampilkan. Tetapi kalau misalnya berdasarkan terapi organnya supaya kita tahu penggunaannya di mana ya. Kalau hidroksikloroquine memang sebenarnya harus ke semuanya diberikan. Terapi imunosupresifnya memang nggak saya spesifikkan yang mana ya. Nanti kita bahas. Oke, jadi untuk EULAR Recommendation 2019 itu untuk terapinya kita lihat berdasarkan severitasnya ya. Ada hidroksikloroquine, glukokortikoid, per oral atau intramuskular,
Methotrexate, azathioprine, ini calcineurin inhibitor, tacrolimus ataupun cyclosporin, MMF itu Celsep, cyclophosphamide, rituximab, ini belimumab. Belimumab sayangnya belum ada kita dan harganya lumayan mahal ini ya, biologic agent. Oke. Ya, jadi ini kalian bisa lihat deh ya, bisa kalian lihat di mana tergantung derajatnya. Ini derajat ringan, ringan sedang berat. Kalau misalnya berdasarkan orang Euler ya, kalian lihat di mana pemberiannya. Oke. Bisa dibaca lebih lanjut nanti di Euler Manajemen 2019. Kalau misalnya kita pakai yang rekomendasi mungkin lebih gampang, lebih simpel dan lebih enak dibaca, mungkin yang rekomendasi IRA lah, udah bahasa Indonesia ya kan. Dan juga ini diambil dari rekomendasi-rekomendasi lainnya, dan dosisnya juga ada jelas tertera, jadi mungkin nanti kalian bisa lebih enak ya, lebih paham. Jadi tadi saya ulang lagi derajatnya, ingat bahwa derajatnya menggunakan yang ini, kemudian terus kalian berikan terapi awal ataupun pemeliharaan. Jadi tergantung dengan derajatnya. Oke, mungkin kalian bisa baca lebih lengkapnya lagi nanti ya secara detailnya. Oke, mungkin itu aja dulu ya dari saya. Mungkin kalau misalnya keterangan lebih lanjut bisa dilihat di buku rekomendasi, bisa kalian download di rheumatology.or.id ataupun di Instagram Rheumatologi Autoimun, dan juga dalam rangka World Lupus Day dan juga World Arthritis Day di bulan Mei, IRA itu mengadakan webinar. Sayangnya memang setiap Sabtu, tapi kalau yang untuk medis bisa sih sebelum pengajian. Tapi kalau untuk awam itu mungkin waktunya berbarengan dengan pengajian kita ya. Untuk Sabtu ini mungkin nanti ada juga jam 3 ya. Saya juga salah satu pembicaranya nanti untuk awam. Jadi kalau misalnya ya nggak apa-apa lah, utamakan pengajian juga ya, pengajian lah agama ya, dunia ini semua. Oke. Oke. Jadi nanti ada dari IRA akan mengadakan webinar, nanti akan ada leafletnya, mungkin tolong dibagi deh dari IKAPDA nanti ya untuk ke pasien-pasien juga. Mungkin itu aja deh dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada pertanyaan? Silakan. Masih ada waktu kita. Terima kasih dokter. Gimana? Buat abang kakak yang ingin pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan. Habis ini ada textbook reading ya? Katanya? Nanti ada textbook reading. Jam 10 dok. Oh ya, berarti masih ada waktu lah ya. Yaudah, ada yang mau tanya nggak? Halo, boleh izin bertanya? Oh iya boleh dokter. Ya, boleh. Oke, nggak apa-apa ya. Terima kasih ya dokter Andi ya, sudah banyak memberikan kepada kita beberapa hal yang terbaru juga nampak ya, sampai yang 2019 sudah ada. Dan dari presentasi dokter Andi Raga tadi, kita lihat memang banyak perkembangan yang sudah tidak seperti dulu lagi ya. Kalau dulu kita bercerita hanya kriteria 4 dari 11 akut ACR kriteria, sekarang sudah lebih banyak lagi ya. Mungkin pertanyaan saya ada dua aja ya ke dokter Andi Raga ya. Pertama begini, apakah masih seperti dulu ya perbandingan SLE antara laki-laki dan perempuan, di mana wanita lebih banyak 9:1? Apakah sudah ada data-data terbaru bahwa laki-laki lebih banyak, sudah lebih bertambah lagi frekuensinya? Karena kita lihat tadi dokter Andi Raga pun memberi contoh gambaran muka kutaniusnya itu orang yang berkumis tadi itu kayaknya yang ada yang diskoid itu. Apakah memang ada perubahan ya mungkin mengenai frekuensi perbandingan antara laki-laki wanita? Kemudian yang kedua, kadang-kadang ini kan dengan menegakkan diagnosisnya klinis dan pemeriksaan serologi ya. Nah, di lapangan kadang-kadang kita kan menghadapi kendala. Misalnya ada beberapa rumah sakit, misalnya ada dia bilang, oh anak tesannya dulu nggak boleh dua-dua, misalnya terutama di BPJS-nya, oh ini anti tes DNA saja dulu, atau nggak bisa dua-dua. Kadang-kadang menunggu dua-dua itu bisa diperiksa, itu kadang-kadang menunggu waktu. Mungkin ada tips-tips dari dokter Andi Raga, di antara dua ini, yang mana lebih bagus kita pilih? Kalau saya berpikir, nanti mohon komentar dokter Andi Raga, saya lebih bagus memilih di anti tes DNA. Dilihat dari bahwa
dia sudah lebih banyak terhadap lebih dari 90%. Kemudian anti-dsDNA ini juga bisa menjadi prediktif kita bahwa anti-dsDNA itu merupakan suatu penanda bahwa pasien-pasien ini akan terlibat ginjalnya. Kemudian anti-dsDNA juga bisa dijadikan sebagai follow up terapi. Mungkin sementara itu dari saya. Silakan Dr. Andriaga. Ya, oke, terima kasih Dr. Safrizal untuk pertanyaannya. Memang sampai saat ini sih masih sama, Dok ya, untuk prevalensi wanita dengan pria itu masih ya 5:10 lah range-nya. Beberapa literatur memang ada yang 5:1 udah, gitu kan. Antara 5:1, tapi beberapa literatur juga masih ada sampai 10:1. Jadi masih belum signifikan lah, belum sampai 1:1 atau 3:1, 2:1, enggak. Memang tetap banyak kan di wanita untuk prevalensinya, gitu. Memang bisa juga pada pria, tetapi kalau pria memang pasti manifestasinya lebih buruk untuk kedepannya. Tapi secara overall tuh masih sama, belum ada perubahan, mulai trennya makin mendekatin hampir sama, itu masih banyak kan. Karena mungkin di estrogen mungkin salah satu faktor yang masih menjadi faktor untuk terjadinya manifestasi lupus ini sendiri. Makanya di situ masih pada wanita yang lebih tinggi. Kalau untuk pemeriksaan yang pemeriksaan imunologik tadi, untuk diagnosa awal, Dok, sebagusnya itu memang diperiksakan itu adalah ana dulu. Iya, ana dulu yang diperiksakan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita periksakan anti-dsDNA-nya dan ternyata hasilnya negatif, takutnya kita udah miss itu bukan suatu lupus. Padahal sebenarnya anti-dsDNA itu memang spesifik, tetapi kan nggak sensitif. Jadi kalau misalnya lupusnya bukan manifestasinya ke lupus nefritis, tetapi ada manifestasinya itu hanya ke kutanius ataupun muskuloskeletal aja, anti-dsDNA-nya bisa negatif. Tetapi profil lainnya seperti anti-SM, anti SSO, SSA itu bisa positif. Jadi bagusnya screening awal dengan gejala klinisnya ada, kita periksakan ANA. Kalau ANA-nya ada positif, baru kita beralih ke ANA profil ataupun anti-dsDNA. Dan itu memang nggak dianjurkan untuk pemeriksaan sekaligus dua-duanya. Gitu. Memang harus, kalau misalnya sebaiknya itu untuk juga mengurangi biaya, itu biasanya ANA dulu kita periksakan. Kalau misalnya ANA-nya positif, baru kita lihat. Kalau misalnya ke ANA profil. Karena kalau misalnya kita cuma minta pun anti-dsDNA saja, sayangnya nanti untuk antibodi yang lainnya nggak terdata. Jadi bagusnya kita minta lebih bagus, Dok, itu langsung ke ANA profil aja. Jangan anti-dsDNA yang spesifik. Sayangnya di Adam Malik, memang, bukan cuma ada Malik sih. RSCM juga memang cuma, bisa dulu pun RSCM cuma ada yang anti-dsDNA untuk laboratoriumnya. Sedangkan ANA profil harus kita kirim keluar. Gitu. Tapi kita kalau misalnya ANA-nya udah kita periksakan, barulah kita beralih ke ANA profil. Salah satunya itu anti-DNA. Kalau kita periksakan anti-dsDNA langsung, takutnya nanti kalau misalnya antibodi yang lain positif, bisa aja itu masih tetap lupus, bukan langsung kita bilang itu negatif. Memang anti-dsDNA itu sangat bagus memang bagus untuk diperiksakan untuk lihat evaluasi penyakitnya, terutama yang lupus nefritis. Semakin tinggi anti-dsDNA-nya itu, kemungkinan besar aktivitas penyakitnya juga makin aktif. Gitu. Begitu sih, Dok. Bagaimana, Dr. Safrizal? Ya, terima kasih ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya kira-kira dari PPDS? Selamat pagi, dokter. Ya, pagi. Siapa ini? Selamat pagi, dok. Dengan Sahat, dokter. Oh, ya. Makasih, dok, atas kesempatannya. Mungkin yang mau saya tanyakan, tadi kan dokter mengatakan bahwasanya terjadinya osteoporosis itu bisa 5 kali lipat dari yang bukan SLE, dokter. Mungkin yang mau saya tanyakan, apabila kita memang melihat pasien SLE mungkin di daerah seperti itu, mungkin kita bisa berikan vitamin D dengan dosis berapa ya, dok? Kemudian yang kedua, bagaimana kita membedakan, dok, SLE yang lagi flare dibandingkan dengan SLE mungkin yang disebabkan karena faktor-faktor yang lain atau mungkin dengan komorbid yang lain, dokter, untuk membedakan pastinya. Kemudian yang ketiga, misalnya kita di daerah, kita tidak punya fasilitas ANA ataupun ANA profile, tapi kita untuk dari klinisnya juga belum begitu yakin sekali kalau ini memang
suatu SLE ataupun mungkin kriterianya masih mungkin 3 dari 11. Apa tindakan sikap kita ya, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, oke, terima kasih Dr. Sahad atas pertanyaannya. Yang pertama memang benar osteoporosis itu menyebabkan meningkat 5 kali lipat pada pasien SLE. Jadi kalau misalnya mengenai vitamin D sih, harusnya kalau misalnya sebelum kita menterapi vitamin D itu kita harus memeriksakannya dulu lebih bagusnya gitu. Periksakan dulu vitamin D-nya berapa kadarnya supaya kita tahu dia jatuh ke defisiensi kah ya atau belum gitu ya, ataukah cukup ataukah hanya rendah saja gitu untuk mengetahui dosis berapa yang digunakan gitu. Tetapi kalau misalnya kita mau lihat mengenai karena glukokortikoid itu harus kita lihat guideline yang mengenai glukokortikoid induced osteoporosis. Nah, itu untuk pasien-pasien penggunaan steroid yang tinggi ya kan, terutama di atas 7,5 mg per harinya itu memang udah bisa kita berikan berupa kalsium dan vitamin D. Memang kalau vitamin D itu sebenarnya 1000 unit bisa kita berikan, tetapi itu hanya terkhusus untuk yang glukokortikoid induced osteoporosis. Nanti mungkin bisa dilihat guideline-nya ya, dibaca guideline-nya, di-download, dilihat nanti berapakah yang mau diberikan dan pada tahap yang mana gitu. Kalau misalnya untuk memberikan vitamin D blind itu sebaiknya ya diperiksakanlah gitu sebelum memberikan langsung vitamin D-nya, karena kita tahu bahwa vitamin D itu larut dalam lemak gitu, jadi bukan larut dalam air yang bisa keluar saja gitu. Kalau misalnya kelebihan gitu, takutnya larut dalam lemak dia akan terdeposit di jaringan adipos dan menyebabkan ya toksisitas juga akhirnya gitu ya. Terus kemudian tadi soal yang kedua apa tadi ya, lupa aku catat. Apa tadi yang kedua? Bagaimana membedakan SLE yang sorry. flare, Dok, dibanding dengan SLE yang Ya, bagaimana membandingkan SLE yang flare dengan SLE dengan komorbiditas lainnya gitu ya. Misalnya SLE, terus ada gangguan fungsi ginjal, apakah karena ada fungsi ginjal dan sebagainya sebelumnya ini. Jadi kalau misalnya flare-nya tentu kita harus evaluasi ya klinis, jelaslah klinis, dan laboratorium yang dapat mendukung seperti adanya peningkatan laju endap darah LED, ESR. Ya, terus kemudian bisa kalian bantu juga dengan tadi seperti yang bilang bahwa anti dsDNA. Biasanya itu sinkron dengan tingkat aktivitas penyakit. Di penelitian-penelitian bahwasanya korelasinya ada aktivitas penyakit yang flare dengan hasil laboratorium anti dsDNA-nya dan juga laju endap darahnya. Yang paling sulit itu adalah membedakan antara SLE flare ataukah infeksi yang diakibatkan oleh barangkali banyaknya seringan paru gitu ya. Itu yang mungkin memang agak sulit karena itu terapinya juga nanti berubah. Kalau SLE flare tentunya imunosupresif yang kita agresifkan. Kalau misalnya diinfeksi terutama paru misalnya, jangan pula imunosupresif yang kita tingkatkan, tetapi antibiotik yang kita tingkatkan. Namun ternyata ada penelitian menyatakan bahwasanya CRP bisa membantu. Jadi kalau misalnya ISR, ILD itu lebih cenderung pada pasien SLE yang flare. Kalau misalnya yang CRP itu lebih cenderung tinggi pada pasien lupus yang sedang terjadi infeksi. Dan tentunya kalau infeksi mulai ditambahlah dengan propasitonin gitu. Kalau misalnya menggambarkan atau suspek itu suatu infeksi akibat bakteri. Begitu sih ya. Kalau misalnya keterlibatan lainnya komorbiditas dengan fungsi ginjal, ya kita periksakan dengan biopsi lah, kita lihat, kita evaluasi gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya yang di perifer di sana yang tidak ada fasilitas anak, jadi mungkin bisa kalian gunakan ACR 1997, di mana ACR itu memang kan nggak ada kriteria laboratorium juga, nggak ada masalah, sedangkan mulai dari SLIC dan juga yang terbaru 2019, ACR 2019 itu udah ada harus pemakaian atau penggunaan pemeriksaan laboratorium gitu. Kalau misalnya kalian memang ragu, ya rujuk aja deh ya, karena memang untuk mendiagnosa pasien SLE ini harus didiagnosa oleh yang lebih berpengalaman gitu, karena memang dia ini 1001 wajah penyakitnya. Tetapi harus kalian singkirkan juga penyakit-penyakit lainnya dulu gitu, manifestasi yang lainnya ya. Oke. Gimana Dokter Sahad? Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Izin, Dok, dari France, Dok. Boleh bertanya, Dok? Dari France mau bertanya, Dok.
Oh iya ya, iya iya, ya Dokter Dok, Frans. mau nanya, ini berhubungan dengan COVID. Kita kan tahu bahwa rapid test itu kan dia berhubungan dengan antibodi juga. Untuk pasien-pasien autoimun seperti SLE ataupun rematik autoimun, apakah bisa dia menunjukkan satu gambaran positif pada rapid testnya? Jadi kita bisa menggambarkan, kan kadang ini pasien dengan COVID, dia menunjukkan positif. Apakah ini positif karena autoimunnya, karena penyakit autoimunnya, atau memang karena COVID? Apakah kita bisa anggap itu menjadi positif palsu kalaupun dia hasilnya positif? Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Dokter Frans. Memang sampai saat ini sih belum ada penelitian yang membuktikan bahwasanya adanya negatif palsu, ataupun mungkin penelitian susah sih ya, karena pasien COVID ini kan baru, jadi aturannya maksudnya laporan kasus lah ya, laporan kasus yang ada mungkin laporan kasus DHF yang positif palsu terhadap COVID-19. Cuman kalau misalnya lupus memang tidak ya. Hubungannya dengan autoantibody dan juga COVID-19 ini mungkin pada pasien autoimun itu lebih ke sitokin storm-nya ya. Tapi kalau untuk ke diagnosa rapid test positif itu belum ada, saya pernah baca sih laporannya. Jadi ya mungkin jangan pikirkan lupus lah, jauh-jauh lah dulu, ataupun penyakit autoimun lain itu jauh-jauh dulu lah ya. Karena lagian pun sebenarnya rapid test itu kan bukan untuk mendiagnosa pastinya suatu COVID-19 gitu. Jadi kalau ada positif ataupun yang lainnya singkirkan, untuk langsung dipastikan dengan swab-nya gitu. Untuk autoimun itu mungkin nanti yang paling terakhir lah kita pikirkan apakah positif palsunya itu oleh karena autoimun atau tidak. Tapi memang saya belum pernah ada baca ataupun laporan kasus yang mengenai hal tersebut, Dr. Frans. Mungkin itu sih. Ya, maksudnya kan, Dok, terkadang kan ini pasiennya SLE, dia ada keluhan mungkin seperti COVID gitu, misal batuk, sesak, pilek. Oh, positifnya. Kalau misalnya Iya. positif pada pasien SLE dan rapidnya itu positif, ya itu udah kita pasti udah kita pikirkan itu udah jelas COVID-nya gitu. Jangan karena autoimunnya dia pas positif, enggak. Itu tetap kita pikirkan itu COVID-nya dulu. Apapun itu, apalagi udah pandemik, istilahnya ya COVID-nya dulu. COVID-nya kita pikirkan, COVID-19-nya. Dan memang harus kita pastikan dengan periksa ulang lagi kalau misalnya memang dia nggak ada fasilitasnya. Tapi periksa ulang nggak, kalau positif udah langsung ke swab ya. Kita langsung swab gitu. Ya udah jelas COVID-nya lah kalau itu positif. Oh, oke Dok, terima kasih Dok. Sama-sama. Iya ada. Izin Dokter. Ya. Oh ini ada pertanyaannya dari Junita ya? Selamat pagi Ya, Dokter. Menanyakan, baca deh. Atau aku baca sendiri nih? Oh ya Dok. Dokter, izin Dok, pagi Dok. Dok, mau menanyakan Dok, sebenarnya kan untuk evaluasi terapi Dok, biasanya kan kita hitung skor seledai Dok. Nah, sebenarnya kepentingan untuk pemeriksaan imunologi Dok, kalau misalnya kita udah hitung skor seledai itu seberapa besar Dok? Itu yang pertama. Terus yang kedua Dok, sebenarnya untuk pemeriksaan kerentanan alel pada pasien-pasien SLE seperti HLA-DR itu sebenarnya kepentingannya untuk apa ya Dok? Sama yang ketiga Dok, tadi kan ada yang tumpang tindih dengan VLDR Dok. Itu kira-kira kenapa ya Dok pada pasien SLE? Demikian Dok, makasih Dokter. Oke, yang pertama mungkin apa tadi? Izin menanyakan kepentingan pemeriksaan imunologi untuk aktivitas penyakitnya ya? Untuk evaluasi terapi Dokter, kalau misalnya seledai skornya itu udah kita hitung gitu Dok. Ya. Kalau misalnya memang seledainya skornya kita hitung kan, seledai skornya itu kan memang udah mencakup semua klinis dan laboratorium. Ya, kalau misalnya memang untuk seledai skornya udah memuaskan, untuk imunologinya sendiri itu, anti-dsDNA-nya itu kalau misalnya memang keterbatasan biaya dan apa, ya udah nggak usah kita periksakan juga nggak ada masalah. Tetapi kalau terutama lupus nephritis, lain halnya lupus nephritis ya. Kalau lupus nephritis, memang anti-dsDNA itu memang lebih kita fokuskan untuk dilihat, untuk evaluasi untuk terapinya gitu. Karena seledai tadi dipakai yang non renal. Itu sebenarnya catatan ya. Yang seledai max seledai itu yang lainnya itu biasanya yang non renal sih. Yang renal itu memang ada kriteria aktivitas penyakitnya sendiri ya. Itu nanti kita bahas kalau misalnya kita membahas lupus nephritis deh ya, karena dia ada proliferasinya berapa persen dan sebagainya, termasuk mungkin anti-dsDNA-nya itu pengaruh. Jadi kalau untuk lupus nephritis lebih bagus ke anti-dsDNA. Dan anak tidak disarankan ini apa ya? Pemeriksaan anak tidak disarankan.
Izin dok, yang saya baca di buku PABDI dok, kalau untuk evaluasi terapi katanya untuk anak sebenarnya tidak disarankan, lebih berfokus ke anak profilnya dokter. Iya, karena kan tadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwasanya itu ananya titernya tidak berubah dengan aktivitas penyakit. Jadi biasanya juga nggak usah kita periksakan lagi gitu. Jadi cukup sekali aja dan nggak berubah-berubah. Kalau misalnya berubah pun dia titernya tadinya kalian periksakan 1/80, habis itu nanti tiba-tiba 1/640, habis itu tiba-tiba 1/100, itu nggak ada hubungannya dengan aktivitas penyakit. Beberapa penelitian udah menyatakan bahwa tidak ada korelasinya sama sekali. Jadi nggak perlu kita periksakan. Hanya cukup sekali pemeriksaan saja yang menandakan dia udah anaknya positif, berarti udah ada antibodi terhadap nuklearnya itu sendiri ya. Sedangkan anti-dsDNA itu ada korelasi ke aktivitas penyakitnya. Di penelitian itu bahwasanya semakin tinggi aktivitas penyakit lupusnya, kadar titer untuk anti-dsDNA-nya itu meningkat. Anti-dsDNA ya, bukan ANA ya. Oke, kalau misalnya pemeriksaan kerentanan alel, LADR dan sebagainya itu seberapa persen besarnya sih? Kalau misalnya genetik memainkan peran persen itu 25% pada penyakit lupus. Jadi sebenarnya kita nggak menyarankan itu hanya saja kalau misalnya memang dia bisa mencegah untuk gaya hidup lebih sehat lagi lah. Karena kan setelah kita ketahui dia punya agen alelnya HLA-DR-nya udah positif, berarti salah satu dari multifaktorial pencetusnya SLE itu udah ada. Jadi dia kalau misalnya nanti dia kena UVA, makan makanan yang mengandung zat kimia lah misalnya, tapi kita nggak tahu juga apa ya, terus infeksi, Epstein-Barr virus misalnya, terus habis itu dia merokok, nah dia akan terjadinya SLE itu lebih rentan lagi gitu. Apalagi dia perempuan, berarti udah ada estrogen, udah ada HLA-DR, tinggal satu triggernya aja lagi dia munculnya SLE. Itu sih sebenarnya ya, tapi itu memang nggak serta-merta langsung bisa positif, langsung bisa SLE tanpa ada environmental. Jadi kalau misalnya, tapi jangan pula tentang HLA negatifnya, HLA itu nggak disarankan periksa genetik juga, karena nanti dia lihat, HLA-DR aku nggak ada kok, berarti nggak ada genetik SLE, udah aku merokok aja, aku kena UV aja dan sebagainya, jadi nggak gaya hidup sehat gitu. Itu sih sebenarnya ya. Oke. Gimana dokter Yunita? Izin dok, yang ketiga dok, yang pemeriksaan PLDR yang tumpang tindih. Oh iya, banyak ya. Oke, PLDR-nya. PLDR itu memang PLDR kan pemeriksaan sipilis. Itu bukan ini pada pasien antiposfolipid sindrom sih, karena ternyata antibodi PLDR itu yang ada di bagian fosfolipid kita itu sendiri itu bahwasanya ada sama dengan istilahnya antigen pada sipilis gitu. Jadi itu yang bikin negatif palsu. M-proteinnya atau apa gitu. Nanti coba, saya juga agak lupa ya. Mungkin dokter Junita udah baca kali ya. Coba aja kasih tahu ya. Tapi nggak apa, pokoknya itulah. Ada antigen yang ada di protein sipilis ya, bakteri sipilis yang sama, sehingga itu menyebabkan negatif palsu. Sehingga harus diperiksakan ulang lagi gitu. Ya. Positif palsu kok negatif palsu. Oke. Ya, Positif dok. palsu. Terima Positif kasih palsu. dokter. Oke, yuk. Jadi maksudnya bahwasanya jangan karena ada VLDR positif kalian bilang dia kena sipilis. Enggak, ya. Kemungkinan besar bisa aja itu antiposfolipid antibodinya gitu. Paham kan? Oke, dah. Ada lagi pertanyaan? Karina tadi mau nanya nggak? Ya, ini dokter mau nanya, Dok. Dok, ini kan untuk misalnya kan monitoring terapi tadi, Dok. Apakah ada indikasi kita dalam menghentikan misalnya imunosupresan, Dok? Dan misalnya gini, Dok, misalnya ada pasien di poli dengan aktivitas seledainya yang sudah membaik gitu kan, Dok. Misalnya pasiennya dapat selama ini mengkonsumsi imunosupresan dan kortikosteroid. Nah, untuk menghentikannya, untuk tapering off-nya gimana, Dok, tekniknya? Apakah misalnya yang kita hentikan kortikosteroid duluan ataukah imunosupresan duluan gitu, Dok? Terus, Dok, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara mendeeskalasi kortikosteroid setelah pemberian push dose gitu, Dok? Oke, baiklah. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Karina atas pertanyaannya. Jadi memang untuk tapering down ataupun tapering off dari obat imunosupresif pada pasien SLE itu individualis ya, individual. Memang beda halnya dengan RA. Kalau RA
memang tapering down-nya itu ataupun tapering off-nya itu yang paling difokuskan itu adalah steroid. Ya, kalau bisa memang tapering off sama sekali. Namun sayangnya pada pasien lupus itu nggak bisa di tapering off sama sekali steroidnya. Ya, jadi steroid itu tapering down. Memang sebaiknya ya steroid dulu yang di tapering down kan gitu ya. Karena yang kita ketahui bahwa imunosupresif itu Pundimar itu disebut dengan steroid sparing agent gitu. Jadi dia bisa kalau misalnya steroidnya udah bekerja, coba di tapering down steroidnya ya kan. Terus kemudian pertahankan dulu obat imunosupresifnya. Setelah itu nanti bisa dievaluasi lagi klinisnya. Kalau misalnya membaik ya kan, hasil laboratorium juga mendukung seperti C3, C4-nya udah kembali meningkat, kemudian antitesanya juga udah rendah, coba turunkan lagi. Dari awalnya misalnya dosisnya berapa kali sehari diturunkan gitu ya. Dari dosisnya yang tadi misalnya MMF-nya Celsep-nya 1000 jadi 500 gitu, atau methotrexate-nya 4 tablet per minggu jadi 3 gitu ya. Itu dia. Tapi coba usahakan memang awalnya itu steroidnya. Dan sebenarnya nggak ada guideline yang pasti sih, karena ini kan state of art-nya lah istilahnya, dan itu individualis. Jadi takutnya nggak bisa kita samaratakan semua pasiennya. Gitu. Ada yang pasiennya respon kalau misalnya steroidnya dihilangkan, imunosupresifnya tetap, ya nggak ada masalah. Tapi itu, sebaiknya memang steroid, karena itu kan pemakaian kronis itu sangat-sangat bisa menyebabkan komplikasi lainnya. Ya. Terus kemudian kalau misalnya untuk deeskalasi steroidnya, memang kalau misalnya pulse itu kan bisa menggunakan dosis yang 750 mg dan 1 gram per hari selama 3 hari ya. Jadi setelah diberikan 3 hari pulse dose, hari keempat itu udah otomatis menjadi high dose. Ingat, pulse dose itu 500, ada yang literatur bilang 500 sampai 750, ada yang literatur bilang 500 sampai 1 gram. Ya, jadi amannya mungkin karena kita populasinya Indonesia ya berat badannya nggak besar-besar kali, terus habis itu ya berat badan kita besar-besar kali, jadi ya 500 mg mungkin cukup. 500 mg per hari selama 3 hari. Hari keempatnya itu high dose, di mana high dose itu adalah dosisnya 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Ya, itu udah disebut dengan high dose. Jadi 60 mg. Misalnya kita 60 kg berat badannya. Jadi pakailah yang 1 mg per kilogram berat badan. Jadi 60 mg per hari. 60 mg per hari memang bisa kita ganti switch oral kalau pasiennya sudah sadar, tapi oral tentunya tablet yang dikonsumsi itu banyak. Ya, paling tinggi kan satu steroid metilprednisolon itu kan 16 mg satuannya yang paling banyak ya. Jadi ada beberapa tablet lah jadinya. Kalau enggak ya ganti dengan pakai yang IV. Satu ampulnya kan 62,5 mg tuh, ya kan? Jadi ya bisa dipakai satu ampul lah kurang lebih untuk metilprednisolonnya. Itu mulai hari ke-4. Jadi jangan diturunkan, maaf ya, jangan diturunkan dari yang 500 mg, kemudian hari ke-4 250 mg per hari, terus habis itu hari minggu berikutnya itu jadi 125 mg per hari, itu jangan ya. Itu nggak ada di guideline. Jadi anjurannya adalah hari ke-4 langsung switch ke high dose, 1 mg per kilogram berat badan. Untuk deeskalasi berikutnya itu per 2 minggu itu bisa diturunkan 5 sampai 10 mg prednison. Berarti kalau prednison itu 5 sampai 10 mg itu adalah 1 sampai 2 tablet. Oke, jadi kalau satu prednison itu 5 mg, metilprednisolon 4 mg. Jadi bisa kita kurangkan 4 sampai 16 mg per 2 minggunya. Gitu ya, per 2 minggu sampai nanti dosisnya udah di bawah 20 mg, kita turunkan 1 mg-nya lagi, 1 tabletnya lagi ya. Gitu sih. Tapi itu memang nggak ada guideline yang nggak ada ketentuan yang spesifik sih, Dr. Karina. Ya, jadi nggak ada yang di guideline pun nggak ada bilang ini harus sekian minggu. Tapi memang banyak yang menggunakan seperti itu. Ya. Tapi yang kewajiban tadi adalah setelah high dose, full dose 3 hari langsung ke high dose. Untuk deeskalasi per minggunya berapa itu individualis. Ya. Dok, kalau misalnya pada neuropsikiatri SLE ternyata tidak ada perbaikan klinis setelah kita berikan pulse dose 500 mg per hari, Dok. Itu apakah memang kita langsung ke high dose atau ada tempatnya untuk melanjutkan menambah harinya gitu, Dok? Kenapa? Ulang, tolong. Kalau misalnya pada pasien neuropsikiatri SLE, Dok. Ternyata setelah 3 hari kita pulse dose tidak ada perbaikan klinis, misalnya kejang masih ada gitu, Dok. Apakah ada tempatnya kita memanjangkan dosis pulse dose-nya tadi, menambah dosis atau langsung aja masuk ke high dose, Dok? Ya kita perhatikan dong, NPSLE kan penyebabnya bisa aja tadi bukan hanya
NPSLE, maksudnya harus memang singkirkan dulu deh. Singkirkan penyakit penyerta yang lainnya, kita konsulkan neuro, emang ada nggak masalah organik ataupun dari neuro lainnya. Kalau misalnya NPSLE itu tidak cukup dengan high dose-nya aja metilprednisolon, tetapi sebagusnya kalau misalnya nggak respon, kita campur dengan siklofosfamid, imunosupresif gitu. Jadi agresivitasnya itu jangan cuma hanya metilprednisolon gitu. Sesuai dengan guideline tadi bahwasanya bisa aja responnya itu kurang diakibatkan oleh tidak penggunaan dari siklofosfamidnya gitu ya. Jadi penggunaan siklofosfamid itu penting. Di sini nggak ada ya. Oke, nah ini siklofosfamid IV ya. Jadi jangan metilnya aja yang kita jadikan senjata kita andalannya. Enggak ya. Karena NPSLE itu kan udah salah satu manifestasi SLE derajat berat kan. Derajat berat. Jadi jangan cuman steroid aja. Berikan kemoterapi yang berupa dengan siklofosfamid. Kalau misalnya nggak respon, jangan kita berikan ulang lagi hari keempatnya pulse dose itu mudaratnya lebih banyak daripada mufakatnya. Kita cari lagi penyebab NPSL, kenapa dia nggak sadar ya, kenapa dia nggak sadar, apakah ada infeksi yang terselubung, ya kita periksakan juga dulu fungsi lumbal dan sebagainya. Jangan karena fasilitas diagnostik kita nggak ada, kita memaksakan untuk terapi steroidnya yang terus kita perpanjang. Jangan ya, yang ada malahan nanti ya mudaratnya ya dia makin toksisitas dari steroidnya, infeksinya lebih parah gitu. Tapi kita harus kombinasi, jangan lupa steroid tadi kita kombinasi dengan imunosupresif lainnya ya. Bisa aja dia kurang respon karena kurangnya imunnya ditekan gitu. Jadi sitokin stormnya masih ada muncul tetapi kurang ditekan oleh imunosupresif. Jangan cuma steroid yang kita andalkan. Biasanya sih, insya Allah biasanya karena dengan high dose metilprednisolon, kalau tepat memang NPSLE respon kok ya. Tapi kalau nggak tepat, jangan paksakan NPSLE berhari-hari dengan steroid yang pulse dose. Oke, sedangkan high dose aja kita nggak sarankan lama kok ya. Oke, ada lagi? Makasih dok. Sama-sama. Gimana? Ada pertanyaan? Textbook reading jadi kalian jam 10. Mana Anwar tadi mana? Ya. Udah hilang. Jadi dokter, Moderator nggak bisa hilang Anwar. Oh iya, kenapa? Dokter Khairunisa. Dokter izin bertanya dokter. Ah. Itu kan dok untuk anak IF tadi, jadi kan kalau misalnya titernya itu lebih dari 1/100 dia positif. Tapi kita tahu bahwa anak itu tidak spesifik kan dokter. Ada tidak dokter titer tertentu gitu pada anak IF yang membuat kita bisa melangkah ke anak profile, atau yang penting dia lebih dari 1/100 itu cek saja anak profilnya gitu dokter. Ya. Kemudian dok, yang di hasil, kebetulan saya juga pernah dibawakan pasien hasil anak profil seperti tadi dan saya bingung. Jadi kan dok itu di sebelah ke sebelah kanan itu kan 0 positif 1, positif ke sebelah sana kan positif gitu kan dok. Nah sebenarnya dok di kolom 0 itu sendiri itu dia beda loh dok panjang kolomnya. Bentar ya. Oke. Ya, baiklah. Jadi tadi kalau misalnya anak IF tadi memang kalau misalnya dia udah bagusnya sih ya bisa kita gejalanya sangat tinggi, gejala sangat ada dan 1/100 kita anjurkan untuk periksakan. Tapi kalau enggak ya udah nggak usah karena itu biasanya normal. Tapi kalau misalnya 1/320 itu kemungkinan besar udah positif ya. Jadi lihat aja 1/320 udah periksakan aja deh ya. Periksakan aja, udah jelas lah itu biasanya ada positif di salah satu dari anak profilnya. Oke. Seperti ini ya yang dokter Khairunisa ya. Jadi panjang yang mananya nih? Panjang yang naik-naiknya ini atau panjang yang mananya nih? Yang beda. Kalau panjang-panjang sensitif nih. Yang mana? Di unmute dong, di unmute dong. Semangat bicara belum di unmute. Dokter. Oke. Itu dok kan ada yang di kolom kelas itu kan 000 semua kan dokter hasilnya.
udah 00 semua itu beda panjangnya itu beda, Dok. Misalnya dsDNA dia tuh lebih panjang daripada yang anti-Smith, yang banding yang histion itu ya, Dokter ya. Histon. Beda panjangnya. Oh gitu. Itu ada artinya nggak, Dokter? Ya, artinya selama panjangnya itu kadar yang positifnya itu, yang itulah yang positif ya. Jadi kalau misalnya panjangnya pun dia satu segini, ya kan, satu lagi segini, tapi dua-duanya menyentuh positifnya di positif 2, udah sama. Mau panjangnya siapa duluan pun ke garis finish itu nggak ada masalah. Yang penting siapa yang nyampe di positif di dalam rentang positifnya itu, positif 2, udah disebut dengan positif, sedang lah gitu. Nggak ada masalah kok ya. Kalau misalnya ada 2 yang seperti itu, ya kita lihat aja yang mana paling strong lah, paling tinggi, yang paling panjang deh. Ya, tapi biasanya sih kalau misalnya panjang itu signifikan gitu, nggak ada yang satu panjang, biasanya satu negatif, atau panjangnya rendah. Yang kita fokusnya ke panjangnya paling panjang aja, yang positifnya paling tinggi. Ya, kita ambil interpretasi positif yang paling strong. Oke? Baik, Dokter. Oke. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Silakan. Jadi sekarang Dokter Anissa udah nggak ya, jadi kalian semua PPDS, adik-adik PPDS kalau udah ada pasien menunjukkan hasil anak profil ini, tolong jangan bingung lagi ya. Oke? Iya, Dok. Ya, Dokter Anissa udah mulai ngerti ya. Oke. Iya, Dok. Ada pertanyaan lain? Gimana moderator? Masih ada waktu? Dokter, untuk kakak abang senior sekalian, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Mengingat kita nanti ada textbook reading jam 10. Jika memang tidak ada lagi pertanyaan, kami mohon terima kasih kepada Dr. Andi Raga yang telah menyediakan waktunya untuk memberi bimbingan online hari ini. Dan jika berkenan, kami juga meminta untuk lain waktu, Dokter. Masih bersedia ya, Dokter ya? Ya, insya Allah bersedia. Ya, oke. Ya, Dokter. Terima kasih, Dokter, atas ilmu yang telah diberikan, Dokter. Terima kasih abang kakak senior sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.